Kezia sengaja ditinggal di rumah dengan alasan merawat hewan peliharaan saat suami dan keluarga mertuanya berlibur mewah ke Sumba. Saat ia tiba-tiba disuruh menyusul, Kezia menemukan fakta menyakitkan bahwa ia hanya diundang untuk sebelum ceritanya dimulai. Boleh dong klik tombol jempolnya di channel Sahabat Cerita Mami dan juga absen di kolom komentar ya. Terima kasih. Kezia melangkah masuk ke dalam rumah setelah menyelesaikan pekerjaannya di kantor. Sepatu hak tingginya berbunyi beradu dengan lantai keramik ruang tamu. Hawa sejuk dari pendingin ruangan menyambut tubuhnya yang lelah. Pandangan Kezia langsung tertuju pada 3 koper besar berukuran maksimum yang dibiarkan begitu saja di tengah ruang tamu. Koper berwarna merah muda mengilap itu adalah milik Sisil. Koper hitam berbahan keras itu milik Lukas. Koper coklat dengan motif klasik itu milik Ibu Melati. Kezia meletakkan tas kerjanya di atas meja kaca dengan gerakan perlahan. Ia menatap ketiga koper tersebut dengan kening berkerut tajam. Rumah terasa jauh lebih bising dari biasanya. Suara langkah kaki bergegas terdengar menuruni anak tangga dari lantai 2. Lukas turun mengenakan pakaian santai bermerek diikuti oleh Ibu Melati dan Sisil yang sudah berpakaian sangat rapi, wangi, dan mengenakan kacamata hitam di atas kepala mereka. Kezia berdiri tegak dan bertanya kepada suaminya dengan nada datar mengenai keberadaan koper-koper tersebut. Lukas mendekati Kezia sambil menunjukkan senyum yang canggung. Lukas menjelaskan dengan suara ringan bahwa mereka bertiga akan pergi berlibur ke Pulau Sumba siang ini juga. Kezia membelalakan matanya mendengar pernyataan mendadak itu. Liburan ke Pulau Sumba membutuhkan biaya penerbangan dan akomodasi yang sangat besar. Tidak ada satupun dari mereka yang memberitahu atau berdiskusi dengan Kezia mengenai rencana perjalanan ini sebelumnya. Kezia langsung bertanya secara lugas mengapa ia tidak dilibatkan atau diberitahu mengenai rencana tersebut. Ibu Melati maju selangkah dan langsung mengambil alih percakapan dari putranya. Ibu Melati menegaskan bahwa perjalanan ini adalah liburan khusus untuk keluarga inti mereka bertiga. Ibu Melati beralasan bahwa mereka membutuhkan waktu luang untuk berkumpul bersama dan mengenang masa lalu tanpa kehadiran orang luar. Mendengar kata orang luar, Kezia merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Ia adalah istri sah dari Lukas, tetapi statusnya di rumah ini tetap dianggap sebagai pihak luar yang tidak memiliki hak untuk ikut campur. Sisil ikut campur dalam pembicaraan tersebut dengan nada bicara yang cepat dan tinggi. Sisil mengingatkan Kezia bahwa rumah sebesar ini tidak boleh dibiarkan kosong tanpa pengawasan. Sisil kemudian menunjuk ke arah halaman belakang dan membahas tentang anjing peliharaan mereka. Sisil mengatakan bahwa hewan peliharaan itu membutuhkan perawatan khusus dan tidak bisa ditinggalkan sendirian. Lukas dengan cepat mengangguk setuju dan memegang kedua pundak istrinya. Lukas memberikan alasan tambahan bahwa anjing tersebut sedang mengalami sakit perut yang parah sehingga tidak memungkinkan untuk dititipkan di tempat penitipan hewan manapun. Lukas dengan nada memelas memohon kepada Kezia untuk tinggal di rumah dan merawat anjing tersebut selama seminggu ke depan. Kezia menatap wajah suaminya secara saksama. Alasan menjaga hewan peliharaan yang sakit terasa sangat merendahkan akal sehatnya. Kezia sangat sadar siapa pihak yang sebenarnya mendanai semua kebutuhan dan gaya hidup mewah mereka di rumah ini. Lukas sudah tidak memiliki pekerjaan tetap selama 2 tahun terakhir. Usaha kecil yang Lukas rintis selalu mengalami kerugian dan gagal menghasilkan keuntungan bersih. Ibu Melati setiap bulan menuntut uang saku bernilai besar dari rekening Kezia untuk biaya arisan dan belanja pakaian. Sisil yang masih berstatus mahasiswa sering mendesak meminta uang tambahan demi membeli barang-barang mewah agar tidak kalah saing dengan teman-temannya. Tabungan yang digunakan untuk menghidupi rumah tangga ini murni berasal dari gaji dan hasil kerja keras Kezia setiap hari. Kezia mempertanyakan dari mana mereka mendapatkan uang tunai yang cukup untuk membeli 3 tiket pesawat dan memesan penginapan di Pulau Sumba. Lukas dengan santai membalas bahwa ia menggunakan kartu kredit tambahan yang terhubung langsung dengan rekening utama milik Kezia. Lukas berjanji akan mengembalikan semua dana yang terpakai jika usahanya suatu saat nanti mendapatkan keuntungan besar. Janji itu adalah janji palsu yang sudah diulang puluhan kali oleh Lukas sejak mereka menikah dan tidak pernah ditepati satu kali pun. Kezia merasakan napasnya menjadi sesak. Tidak ada permintaan izin sebelumnya terkait penarikan dana dengan nominal sangat besar tersebut. Kezia memilih untuk menutup rapat mulutnya. Kezia merasa terlalu lelah secara fisik dan mental untuk memulai pertengkaran panjang di ruang tamu saat itu juga.
Suara klakson mobil dari sopir taksi sewaan terdengar keras dari depan gerbang rumah. Ibu Melati dan Sisil segera bergegas keluar menuju halaman tanpa menoleh atau mengucapkan kata pamit kepada Kezia. Lukas mencium dahi istrinya dengan cepat, lalu menarik ketiga koper tersebut keluar rumah dengan tergesa-gesa. Mobil taksi itu melaju kencang meninggalkan area perumahan. Kezia berdiri diam sendirian di ruang tamu yang kini terasa sangat kosong dan sepi. Waktu terus bergulir. Langit berubah menjadi gelap saat malam hari tiba. Kezia duduk bersandar di sofa ruang keluarga. Anjing peliharaan Lukas sedang tidur sangat nyenyak di atas karpet di sudut ruangan. Hewan itu baru saja menghabiskan satu mangkuk penuh makanan tanpa memuntahkan apapun. Hewan peliharaan itu sama sekali tidak menunjukkan gejala sakit perut. Kezia menghela napas panjang, menyadari bahwa alasan sakit perut itu hanyalah sebuah kebohongan yang dirancang agar ia tidak ikut pergi berlibur bersama mereka. Kezia meraih ponsel pintarnya dari atas meja untuk memeriksa jadwal pekerjaannya untuk besok pagi. Layar ponselnya tiba-tiba menampilkan deretan notifikasi dari aplikasi media sosial. Nama akun Sisil muncul di layar depan. Sisil baru saja membagikan beberapa foto dan rekaman video secara berurutan. Rasa penasaran menguasai diri Kezia. Ia membuka profil media sosial adik iparnya dengan perlahan untuk melihat isi unggahan tersebut. Foto pertama memperlihatkan Sisil berpose dengan gaya sombong di depan pintu masuk bandara. Sisil memegang tiket penerbangan kelas bisnis dan memamerkannya ke arah kamera. Foto kedua menampilkan Ibu Melati yang sedang menikmati berbagai macam hidangan mewah di ruang tunggu kelas 1 khusus penumpang eksklusif. Video terakhir merekam momen ketika mereka bertiga tiba di sebuah villa pribadi yang sangat besar dan luas di Pulau Sumba. Bangunan itu memiliki kolam renang yang menghadap langsung ke arah laut lepas. Keterangan teks pada video itu ditulis dengan rasa sangat bangga oleh Sisil. Sisil mengetik kalimat yang menyatakan bahwa liburan impian tersebut akhirnya berhasil terwujud karena kekayaan keluarganya. Tidak ada satupun kalimat penyebutan nama Kezia sebagai pihak yang benar-benar membiayai semua kemewahan tersebut. Kezia menggulir layar ponselnya untuk membaca berbagai komentar pada unggahan itu. Beberapa teman kampus Sisil memuji kemewahan dan biaya yang sangat mahal dari liburan mereka. Sisil membalas komentar-komentar itu dengan kalimat yang sangat angkuh. Sisil membalas bahwa kakaknya adalah seorang pengusaha sukses yang selalu memanjakan keluarga dengan banyak uang. Kezia menutup aplikasi media sosial itu seketika. Rasa muak menjalar ke seluruh tubuhnya. Kezia menaruh ponselnya kembali ke atas meja kaca dengan sedikit tenaga. Kezia menatap lurus ke arah dinding ruang tamu. Kezia akhirnya melihat gambaran nyata tentang kedudukannya di dalam struktur keluarga ini. Kezia tidak pernah dianggap sebagai seorang istri yang harus dihormati oleh Lukas. Kezia tidak diakui sebagai anak menantu yang disayangi oleh Ibu Melati. Kezia hanyalah sumber dana yang bebas dimanfaatkan kapan saja oleh mereka bertiga. Ibu Melati selalu menempatkan dirinya sebagai penguasa rumah yang memiliki hak mutlak untuk mengatur keuangan. Sementara Kezia yang bekerja keras hingga larut malam hanya diperlakukan sebagai bawahan yang bertugas mencari uang. Lukas menggunakan status hukumnya sebagai kepala rumah tangga untuk menguasai kartu kredit dan hasil keringat Kezia tanpa rasa malu sedikitpun. Kezia bangkit berdiri dari sofa dan melangkah dengan pasti menuju ruang makan untuk mengambil air minum. Segelas air bersuhu dingin masuk ke dalam kerongkongannya dan memberikan efek tenang pada sarafnya yang tegang. Kezia meletakkan gelas kaca itu di atas meja makan. Perasaan sedih dan kecewa yang tadinya ada di dadanya perlahan hilang sama sekali. Perasaan itu digantikan oleh rasa marah yang tertata rapi di dalam kepalanya. Kezia tidak akan membuang tenaganya untuk menangis meratapi nasibnya pada malam ini. Kezia membuat keputusan yang sangat tegas. Kezia tidak akan mengirimkan pesan teks atau menelepon Lukas untuk mengeluh. Kezia membiarkan keluarga pemalas itu menikmati kesenangan yang mereka curi di Pulau Sumba ini. Kezia melangkah kembali ke lantai 2 menuju kamar utamanya. Kezia mematikan saklar lampu dan menutupi tubuhnya dengan selimut tebal. Di dalam ruangan gelap itu, Kezia mulai merencanakan langkah pasti untuk menghentikan tindakan merugikan ini untuk selamanya. 5 hari sudah berlalu sejak keberangkatan Lukas beserta Ibu Melati dan Sisil ke Pulau Sumba. Kezia menjalani rutinitas hariannya di rumah dengan sangat tenang. Setiap pagi ia bangun pada pukul 05 untuk membersihkan rumah dan memberi makan hewan peliharaan mereka.
Anjing peliharaan itu terbukti dalam keadaan sangat sehat dan lincah selama 5 hari penuh. Tidak ada tanda-tanda sakit perut seperti yang dikatakan oleh Lukas pada hari keberangkatan mereka. Kezia menghabiskan waktu siangnya di kantor untuk menyelesaikan laporan keuangan bulanan perusahaannya. Kezia memilih untuk tidak membuka aplikasi media sosial sama sekali karena ia tidak ingin melihat unggahan foto liburan dari Sisil. Kezia hanya fokus pada pekerjaannya untuk mengumpulkan uang demi masa depannya sendiri. Suasana kantor pada hari kelima itu cukup sibuk. Kezia sedang duduk di depan layar komputer ketika ponsel pintarnya berdering dengan keras. Layar ponsel menampilkan nama Lukas sebagai pemanggil. Kezia menatap layar itu selama beberapa detik sebelum menekan tombol hijau untuk menerima panggilan. Suara Lukas dari seberang telepon terdengar sangat ceria dan lembut. Lukas tidak biasanya menelepon Kezia pada jam kerja, kecuali jika ia membutuhkan uang atau ada masalah mendesak. Kezia merespons panggilan itu dengan nada suara datar dan menanyakan tujuan Lukas menelepon pada siang hari. Lukas tertawa kecil dan memulai percakapan dengan menanyakan kabar Kezia dan kondisi hewan peliharaan mereka di rumah. Kezia menjawab secara singkat bahwa anjing mereka sangat sehat. Lukas merespons dengan nada lega yang dibuat-buat. Lukas kemudian menurunkan nada suaranya menjadi lebih pelan dan merayu. Lukas mengatakan bahwa liburan di Pulau Sumba terasa sangat hampa dan kurang menyenangkan tanpa kehadiran Kezia. Lukas menyatakan bahwa ia sangat merindukan istrinya dan merasa bersalah karena telah meninggalkan Kezia sendirian di rumah. Kezia mendengarkan semua perkataan itu dengan kening berkerut. Kalimat manis seperti itu sangat jarang keluar dari mulut Lukas sejak tahun pertama pernikahan mereka. Lukas melanjutkan bicaranya dengan cepat sebelum Kezia sempat memberikan komentar balasan. Lukas memberitahu Kezia bahwa ia memiliki sebuah kejutan besar. Lukas mengaku baru saja membelikan tiket penerbangan kelas bisnis untuk Kezia menuju Pulau Sumba pada penerbangan malam ini. Lukas meminta Kezia untuk segera mengemasi barang-barangnya setelah pulang dari kantor. Lukas juga mengarahkan Kezia untuk menitipkan anjing peliharaan mereka ke tempat penitipan hewan terdekat karena kondisi anjing itu ternyata sudah benar-benar sehat. Lukas menekankan bahwa Ibu Melati dan Sisil juga sangat menantikan kedatangan Kezia di villa. Lukas berkata bahwa keluarga mereka tidak akan lengkap jika Kezia tidak ikut merayakan momen liburan ini bersama-sama di sana. Kezia terdiam cukup lama mendengar penjelasan suaminya. Ada sedikit rasa ragu di dalam pikirannya, namun di sisi lain ada perasaan senang yang muncul secara tiba-tiba. Kezia berpikir bahwa mungkin Lukas benar-benar menyadari kesalahannya dan ingin memperbaiki hubungan pernikahan mereka. Kezia berpikir bahwa Ibu Melati dan Sisil mungkin juga sudah mengubah sikap mereka dan menyadari pentingnya peran Kezia di dalam keluarga. Pemikiran itu membuat pertahanan emosi Kezia sedikit menurun. Kezia akhirnya mengiyakan permintaan Lukas dan berjanji akan segera berangkat ke bandara setelah menitipkan hewan peliharaan mereka. Lukas menutup telepon dengan ucapan terima kasih yang terdengar sangat meyakinkan. Setelah jam kerja selesai pada pukul 17.00 sore, Kezia segera mengemudikan mobilnya pulang ke rumah. Kezia langsung memesan tempat di fasilitas penitipan hewan kelas atas yang terletak tidak jauh dari perumahannya. Ia membawa anjing peliharaan itu beserta makanan khususnya ke tempat penitipan tersebut. Setelah memastikan hewan itu aman, Kezia kembali ke rumah untuk mengemasi pakaian dan barang keperluannya. Kezia mengambil sebuah koper berukuran sedang dari dalam lemari. Ia memasukkan beberapa potong pakaian santai, gaun malam yang rapi, pakaian renang, dan peralatan kebersihan pribadi. Kezia menyusun barang-barang itu dengan sangat rapi ke dalam koper. Saat sedang memeriksa isi tas tangan yang akan dibawanya, Kezia mengambil dompet kulit berwarna hitam miliknya. Ia membuka dompet itu dan melihat kartu kredit utama miliknya yang memiliki batas penggunaan sangat besar. Kartu kredit itu adalah hasil dari pekerjaannya yang memegang jabatan penting di kantor. Kezia memutuskan untuk membawa kartu kredit tersebut ke Pulau Sumba. Ia berniat menggunakan kartu kredit itu untuk memberikan kejutan tambahan kepada keluarga Lukas. Kezia berencana untuk mentraktir mereka makan malam di restoran paling mahal atau membelikan hadiah kecil sebagai bentuk apresiasi atas undangan liburan yang mendadak ini. Kezia masih berharap bahwa liburan ini akan menjadi titik awal perbaikan hubungan keluarganya. Tepat pada pukul malam, taksi yang dipesan oleh Kezia tiba di depan rumah. Kezia mengunci semua pintu dan jendela rumah dengan sangat teliti. Ia memastikan sistem keamanan rumah sudah aktif sebelum masuk ke dalam taksi.
Perjalanan menuju bandara memakan waktu sekitar 1 jam karena kondisi jalan raya yang cukup padat. Kezia duduk di kursi belakang taksi sambil melihat pemandangan kota melalui kaca jendela. Pikiran Kezia terus berputar, memikirkan sambutan, seperti apa yang akan ia terima saat tiba di villa nanti. Ia membayangkan senyum Lukas dan sapaan ramah dari Ibu Melati yang menyambut kedatangannya. Kezia tiba di terminal keberangkatan bandara dan langsung menuju meja pendaftaran tiket. Petugas maskapai penerbangan memeriksa identitas Kezia dan mencetak tiket kelas bisnis yang sudah dibayar oleh Lukas. Kezia sedikit terkejut melihat tiket itu benar-benar nyata dan sudah lunas. Kezia berjalan menuju ruang tunggu khusus penumpang bisnis dengan langkah yang cepat. Ia duduk di kursi empuk sambil menunggu pengumuman jadwal masuk ke dalam pesawat. Kezia tidak membelikan barang apapun di bandara karena ia ingin menyimpan uangnya untuk digunakan saat tiba di tempat tujuan. Panggilan untuk penumpang tujuan Pulau Sumba akhirnya terdengar melalui pengeras suara. Kezia berdiri dan menarik kopernya menuju pintu keberangkatan. Ia masuk ke dalam kabin pesawat kelas bisnis dan duduk di kursi yang sangat nyaman. Pramugari menawarkannya minuman hangat dan Kezia menerimanya dengan senang hati. Pesawat mulai bergerak meninggalkan landasan pacu dan terbang tinggi ke udara. Kezia memejamkan matanya untuk beristirahat sejenak selama penerbangan. Ia tidak mengetahui sama sekali bahwa undangan manis dari suaminya ini hanyalah sebuah rencana jahat yang dirancang untuk memeras uangnya. Kezia terbang menuju Pulau Sumba dengan membawa harapan palsu yang sebentar lagi akan hancur berantakan. Pesawat yang ditumpangi Kezia mendarat dengan mulus di Bandara Pulau Sumba pada pagi hari menjelang siang. Kezia melangkah keluar dari kabin penumpang dan merasakan hembusan angin laut yang hangat menyapu wajahnya. Ia menarik koper sedang miliknya menuju pintu keluar kedatangan. Seorang sopir pribadi berseragam rapi sudah menunggu di dekat pintu keluar sambil memegang papan nama bertuliskan nama Kezia. Sopir itu menundukkan kepala dengan sopan dan langsung mengambil alih koper dari tangan Kezia. Sopir tersebut menjelaskan bahwa ia disewa khusus oleh keluarga Kezia untuk mengantarnya dari bandara menuju villa tempat mereka menginap. Kezia mengikuti langkah sopir itu menuju sebuah mobil van mewah berwarna hitam yang terparkir di area khusus VIP. Kezia masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi kulit yang sangat nyaman. Perjalanan dari bandara menuju lokasi villa memakan waktu sekitar 1 jam melewati jalanan yang dikelilingi oleh perbukitan hijau yang luas. Kezia melihat keluar jendela selama perjalanan. Pikirannya masih mencerna alasan dibalik perubahan sikap mendadak dari suaminya. Mobil akhirnya berbelok memasuki sebuah kawasan penginapan eksklusif yang dijaga ketat oleh petugas keamanan. Gerbang besi yang sangat tinggi terbuka secara otomatis saat mobil yang ditumpangi Kezia mendekat. Sopir menghentikan kendaraan tepat di depan lobi sebuah villa pribadi yang berdiri megah di atas tebing yang menghadap langsung ke arah laut lepas. Kezia turun dari mobil dan menatap bangunan di hadapannya dengan rasa heran sekaligus curiga. Bangunan 2 lantai itu memiliki desain arsitektur modern dengan banyak dinding kaca transparan yang tebal. Sebuah kolam renang tanpa batas berukuran sangat besar mendominasi area halaman depan. Kezia adalah seorang wanita yang terbiasa mengatur arus keuangan setiap hari. Otaknya secara otomatis menghitung perkiraan harga sewa harian untuk properti semewah ini. Kezia sangat yakin bahwa harga sewanya mencapai angka puluhan juta rupiah untuk 1 malam saja. Lukas berjalan keluar dari pintu utama villa dengan langkah yang sangat cepat saat melihat mobil tersebut berhenti. Lukas mengenakan kemeja pantai berwarna putih bersih dan celana pendek bermerek yang masih terlihat sangat baru. Lukas langsung merentangkan kedua tangannya dan memeluk tubuh Kezia dengan sangat erat. Lukas mencium pipi Kezia dan mengucapkan selamat datang dengan nada suara yang sengaja dibuat sangat antusias. Kezia membalas pelukan itu dengan postur tubuh kaku. Ia mencium aroma alkohol yang cukup kuat dari napas suaminya, meskipun saat ini hari masih menunjukkan pukul 11.00 siang. Lukas segera memerintahkan seorang staf penginapan untuk membawa koper Kezia menuju kamar utama di lantai 2. Lukas kemudian meraih tangan-tangan kanan Kezia dan menuntunnya masuk ke dalam area ruang tamu villa tersebut dengan senyum yang tidak pernah lepas dari wajahnya. Ibu Melati sedang duduk santai di atas sofa panjang berbahan beludru di ruang tamu bagian dalam. Ibu Melati mengenakan gaun panjang berbahan kain halus yang terlihat sangat mahal dan mewah. Ibu Melati meletakkan majalah mode yang sedang dibacanya dan berdiri untuk menyambut kedatangan Kezia. Ibu Melati maju selangkah dan merangkul bahu Kezia secara singkat.
Pelukan itu terasa sangat kaku dan tidak memiliki kehangatan sama sekali layaknya pelukan seorang anggota keluarga. Ibu Melati menyunggingkan senyum lebar yang terlihat sangat dipaksakan hingga menciptakan kerutan di sudut matanya. Ibu Melati mengatakan bahwa ia sangat bersyukur Kezia akhirnya bisa bergabung dengan liburan keluarga inti mereka. Ibu Melati menambahkan bahwa udara dan pemandangan di villa ini sangat bagus dan cocok untuk mengembalikan energi Kezia setelah lelah bekerja di kantor. Kezia hanya menganggukkan kepala satu kali dan mengucapkan terima kasih atas sambutan tersebut tanpa memberikan komentar panjang. Sisil muncul dari arah dapur bersih dengan membawa 2 gelas kristal berisi minuman dingin berwarna kuning keemasan. Sisil menyodorkan 1 gelas kepada Kezia sambil menampilkan ekspresi wajah yang sangat ramah. Sikap manis ini sangat bertolak belakang dengan kebiasaan Sisil di rumah yang selalu mengabaikan keberadaan Kezia dan sering berbicara dengan nada memerintah. Sisil menjelaskan bahwa minuman itu adalah campuran jus buah tropis berkualitas tinggi yang diimpor langsung dari luar negeri khusus untuk tamu penginapan VIP. Sisil secara sengaja menyebutkan rincian harga minuman itu dengan nada bangga dan suara yang keras. Sisil berkata bahwa 1 gelas minuman tersebut menghabiskan biaya yang setara dengan harga bahan makanan selama 1 minggu di rumah mereka. Kezia menerima gelas itu dan meminum isinya perlahan. Rasa manis dari minuman itu tidak mampu menutupi rasa janggal yang semakin membesar di dalam hati Kezia. Kezia menyadari bahwa setiap kalimat yang keluar dari mulut Ibu Melati dan Sisil terdengar seperti naskah buatan yang sudah dihafalkan sebelumnya. Setelah perbincangan singkat di ruang tamu selesai, Lukas mengajak Kezia menaiki anak tangga ke lantai 2 untuk beristirahat di kamar mereka. Kamar utama itu berukuran sangat luas dan memiliki balkon pribadi yang mengarah langsung ke arah pantai utara. Staf penginapan sudah meletakkan koper Kezia di atas meja kayu di sudut ruangan. Lukas menutup pintu kamar rapat-rapat dan mengunci dari dalam. Lukas langsung duduk di tepi ranjang berukuran besar tersebut. Pandangan mata Lukas langsung tertuju pada tas tangan berbahan kulit yang dibawa oleh Kezia. Lukas memulai percakapan dengan menanyakan apakah proses penerbangan Kezia berjalan tepat waktu. Lukas kemudian mengalihkan arah pembicaraan secara perlahan ke arah barang bawaan Kezia. Lukas bertanya dengan nada suara santai, apakah Kezia sempat mendatangi mesin anjungan tunai mandiri sebelum berangkat dari rumah? Lukas beralasan bahwa beberapa fasilitas eksklusif di tempat ini mewajibkan deposit dalam bentuk uang tunai dalam jumlah besar. Kezia menatap tepat ke arah mata suaminya dengan tatapan tajam dan menyelidik. Kezia menjawab dengan lugas bahwa ia tidak membawa uang tunai sama sekali. Mendengar jawaban singkat itu, otot wajah Lukas sedikit menegang dan senyumnya memudar selama beberapa detik. Namun Lukas segera menarik napas dan tersenyum kembali untuk mencoba menutupi reaksi aslinya. Lukas lalu mengganti pertanyaannya dengan lebih terarah. Lukas bertanya secara langsung apakah Kezia mengingat untuk membawa dompet dan kartu kredit utamanya. Lukas memberikan alasan tambahan bahwa ia ingin mengajak Kezia makan malam berdua di restoran paling mewah di kawasan Sumba dan membutuhkan kartu kredit Kezia sebagai jaminan pemesanan tempat. Kezia memegang erat tali tas tangannya dan membenarkan bahwa ia membawa kartu kredit tersebut di dalam dompetnya. Senyum lebar langsung mengembang kembali di wajah Lukas seketika. Lukas terlihat menghembuskan napas lega seolah sebuah masalah besar baru saja terselesaikan dengan mudah. Lukas berdiri dari tepi ranjang dan mencium dahi Kezia dengan cepat. Lukas menyuruh Kezia untuk segera mandi dan beristirahat karena nanti sore mereka akan mengadakan acara makan daging panggang di area pinggir kolam renang. Lukas kemudian berjalan keluar dari kamar dengan langkah kaki yang terdengar sangat riang. Kezia berdiri bergeming di tengah ruangan kamar yang megah itu. Detak jantungnya berpacu lebih cepat dari sebelumnya. Kezia menggabungkan semua fakta yang ia terima sejak masuk ke dalam kawasan villa ini. Sambutan yang terlalu dipaksakan, sikap Sisil yang mendadak melayani, pelukan Ibu Melati yang canggung, dan pertanyaan spesifik Lukas mengenai kartu kredit utamanya membuat insting pertahanan Kezia menyala. Kezia menyusun logika dasar di dalam kepalanya. Keluarga suaminya sama sekali tidak memiliki sumber pendapatan yang jelas atau tabungan bernilai besar. Mereka sangat tidak mungkin memiliki kemampuan finansial untuk menyewa properti kelas ini selama berhari-hari tanpa dukungan dana dari pihak lain. Kezia memutuskan untuk terus bersikap waspada dan tidak percaya pada satu patah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Kezia membuka resleting kopernya untuk mengambil pakaian bersih
sambil merumuskan rencana pengamatan ketat yang akan ia terapkan pada malam hari nanti. Acara makan malam daging panggang di area pinggir kolam renang berlangsung dengan sangat meriah pada malam harinya. Staf penginapan menyiapkan berbagai macam potongan daging sapi kelas atas dan makanan laut segar untuk keluarga Lukas. Ibu Melati dan Sisil duduk di kursi panjang sambil menikmati makanan yang disajikan langsung oleh juru masak khusus. Lukas terus berbicara dengan nada suara yang sangat keras dan tertawa bangga saat menceritakan pengalaman liburannya selama 5 hari terakhir. Kezia duduk di kursi sudut dengan piring berisi sedikit daging panggang. Ia makan dengan tenang sambil terus mengamati interaksi ketiga orang di hadapannya secara saksama. Lukas berulang kali menuangkan minuman mahal ke dalam gelas Kezia dan memaksa istrinya untuk minum dalam jumlah yang banyak. Kezia hanya meminum 1 teguk kecil dan membiarkan sisa minumannya utuh di atas meja kayu. Kezia memperhatikan bahwa Ibu Melati dan Sisil sesekali saling bertukar pandang dengan isyarat mata khusus saat Lukas mencoba menyenangkan hati Kezia. Sikap manis mereka terasa sangat dipaksakan dan terlihat sangat palsu di mata Kezia. Acara makan malam itu selesai pada pukul 22.00 malam setelah semua makanan habis, dan Lukas terlihat mabuk ringan akibat minuman tersebut. Kezia berniat membantu staf penginapan merapikan beberapa piring kotor di atas meja, tetapi Ibu Melati langsung melarangnya dengan suara keras dan tegas. Ibu Melati menyuruh Kezia untuk segera masuk ke kamar dan beristirahat, karena Kezia adalah tamu istimewa mereka pada liburan malam ini. Kezia menuruti perintah tersebut dan berjalan naik ke lantai 2 penginapan. Di dalam kamar utama, Lukas langsung menjatuhkan tubuhnya ke atas tempat tidur berukuran besar dan tertidur pulas dalam hitungan menit saja. Suara dengkuran keras langsung keluar dari mulut Lukas yang tertidur miring. Kezia membersihkan dirinya di kamar mandi, mengganti pakaian dengan pakaian tidur panjang, lalu berbaring di sisi lain tempat tidur. Namun, kedua mata Kezia sama sekali tidak bisa terpejam. Perasaan ganjil yang ia rasakan sejak tiba di penginapan ini semakin membesar dan terus mengganggu pikirannya. Kezia menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong selama berjam-jam. Ia terus memikirkan alasan rasional mengapa keluarga suaminya mendadak bersikap sangat ramah kepadanya setelah sengaja mengabaikannya selama 5 hari penuh di rumah. Waktu terus berjalan hingga menunjukkan pukul dini hari waktu setempat. Suasana di dalam seluruh area penginapan terasa sangat sepi dan hening. Hanya terdengar suara benturan ombak laut yang menghantam karang di bawah tebing. Kezia tiba-tiba merasakan tenggorokannya sangat kering. Ia memutuskan untuk turun ke dapur bersih di lantai bawah untuk mengambil sebotol air mineral dingin. Kezia bangkit dari tempat tidur dengan gerakan yang sangat perlahan agar tidak membangunkan suaminya yang sedang tertidur lelap. Ia berjalan keluar dari kamar dan menyusuri lorong lantai 2 yang minim pencahayaan. Langkah kakinya bergerak sangat pelan dan berhati-hati saat menuruni setiap anak tangga kayu yang menghubungkan lantai atas dengan lantai bawah. Lampu penerangan di ruang tamu utama sudah dimatikan sepenuhnya, namun Kezia melihat ada cahaya terang yang menyala dari arah ruang makan dan dapur bersih di sudut ruangan sebelah kanan. Kezia terus melangkah mendekati sumber cahaya tersebut tanpa menimbulkan suara langkah kaki. Saat jaraknya tinggal 3 meter ke batas area dapur, Kezia mendengar suara percakapan 2 orang perempuan. Suara itu dikenali secara pasti sebagai suara Ibu Melati dan Sisil. Kezia segera menghentikan langkah kakinya dan berdiri mematung di balik dinding tebal pemisah ruang keluarga. Posisi berdiri itu membuat Kezia bisa mendengar seluruh isi percakapan mereka dengan sangat jelas tanpa harus terlihat secara fisik dari arah dalam dapur. Kezia mengatur ritme napasnya menjadi lebih pelan untuk mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut ibu mertua dan adik iparnya tersebut pada tengah malam ini. Sisil mengeluh dengan nada suara yang sangat kesal kepada ibunya. Sisil menyatakan bahwa ia sudah sangat lelah, berpura-pura bersikap ramah dan memberikan senyuman kepada Kezia sejak siang tadi. Sisil merasa sangat malas harus melayani kakak iparnya dan memberikan jus buah impor mahal yang seharusnya menjadi bagian minuman untuk dirinya sendiri. Sisil menambahkan kalimat bahwa ia sangat benci melihat wajah Kezia karena Kezia selalu terlihat berkuasa atas dasar penghasilan keuangannya yang besar. Mendengar keluhan putrinya secara langsung, Ibu Melati tertawa kecil dan menyuruh Sisil untuk menahan diri sedikit lebih lama. Ibu Melati berkata bahwa sikap manis dan pelayanan mereka sepanjang hari ini merupakan strategi untuk mendapatkan keuntungan finansial yang sangat besar pada keesokan harinya.
Ibu Melati kemudian melanjutkan penjelasannya dengan nada suara yang sangat lugas. Ibu Melati menyebut Kezia secara langsung sebagai anjungan tunai mandiri yang bisa berjalan untuk membiayai pengeluaran mereka. Ibu Melati merasa sangat puas dan bangga karena rencananya memanggil Kezia secara mendadak ke Pulau Sumba telah berjalan dengan sempurna tanpa dicurigai. Ibu Melati menceritakan laporan penting kepada Sisil bahwa pihak pengelola penginapan sudah memberikan peringatan terakhir pada sore tadi. Rincian tagihan penginapan, biaya makanan mewah, dan beberapa layanan tambahan yang mereka pesan selama 5 hari ini telah menumpuk menjadi total jutaan rupiah. Batas waktu pembayaran secara lunas adalah besok pagi pada saat proses pengembalian kunci penginapan. Ibu Melati menegaskan dengan sangat jelas bahwa baik dirinya maupun Lukas sama sekali tidak memiliki uang simpanan sepeser pun untuk membayar tagihan besar tersebut. Sisil ikut tertawa lebar setelah mendengar penjelasan lengkap dari ibunya. Sisil bertanya secara langsung mengenai rencana mereka untuk memaksa Kezia agar mau mengeluarkan uang pribadinya untuk membayar tagihan sebesar puluhan juta itu besok pagi. Ibu Melati menjawab pertanyaan itu dengan rasa percaya diri yang tinggi bahwa Lukas sudah menyusun strategi yang matang. Besok pagi Lukas akan berpura-pura bahwa dompetnya tertinggal atau kartu kredit miliknya ditolak oleh mesin pembayaran di meja resepsionis penginapan. Saat staf penginapan mulai menagih dengan paksa dan situasi berubah menjadi tegang, Lukas akan memohon bantuan darurat kepada Kezia untuk menggunakan kartu kredit utamanya sebagai dana pembayaran sementara. Ibu Melati sangat yakin bahwa Kezia pasti akan langsung menyerahkan kartu kreditnya untuk menyelamatkan nama baik keluarga dan menutupi rasa malu di hadapan karyawan penginapan. Setelah tagihan tersebut dibayar lunas oleh Kezia, mereka bertiga bisa langsung berangkat menuju bandara dan terbang pulang ke rumah dengan nyaman tanpa menggunakan uang pribadi mereka sama sekali. Kezia berdiri diam di balik dinding ruang keluarga. Setelah mendengar seluruh percakapan tersebut, kedua telapak tangannya mengepal sangat rapat hingga kuku jarinya menekan kulit telapak tangannya sendiri. Tidak ada perasaan sedih yang muncul. Tidak ada satu tetes pun air mata yang jatuh membasahi pipinya malam itu. Rasa sakit hati yang sempat ia rasakan pada detik pertama langsung tergantikan oleh kemarahan yang diproses secara logis di dalam kepalanya. Semua tanda kejanggalan yang ia perhatikan sejak pagi tadi akhirnya memiliki jawaban yang pasti dan terbukti. Undangan liburan kelas bisnis ini bukanlah bentuk rasa rindu atau kasih sayang dari keluarga suaminya. Ini adalah sebuah rencana terstruktur yang dibuat dengan sengaja untuk mengambil uang dari hasil kerja kerasnya. Kezia diundang ke tempat ini murni hanya untuk diwajibkan melunasi tagihan liburan mewah mereka. Kezia menarik udara ke dalam paru-parunya dan menghembuskannya secara perlahan melalui hidungnya untuk menenangkan laju detak jantungnya. Ia memutuskan untuk tidak mengambil langkah masuk ke dalam area dapur untuk menghadapi Ibu Melati dan Sisil secara langsung. Marah dan berteriak pada jam dini hari hanya akan memberi celah bagi mereka untuk menyangkal perkataan tersebut atau bahkan menciptakan alasan bohong yang baru. Kezia merupakan seorang perempuan mandiri yang terbiasa menangani masalah rumit dengan solusi akhir yang pasti. Ia memutar badannya dan melangkah mundur dengan langkah kaki yang diperhitungkan agar tidak menimbulkan suara gesekan pada lantai. Kezia menaiki anak tangga untuk kembali ke lantai 2 dalam keadaan tanpa suara. Otaknya bekerja dengan sangat maksimal untuk merumuskan sebuah tindakan balasan yang tepat. Kezia masuk kembali ke dalam ruang kamar tidur utamanya. Ia menutup dan mengunci pintu kamar dari bagian dalam tanpa memunculkan bunyi sedikit pun. Kezia berjalan mendekati sisi tempat tidur dan menatap wajah Lukas yang masih tertidur pulas dengan mulut sedikit terbuka. Pria yang selama ini berstatus sebagai suami sahnya itu kini terlihat tidak lebih dari seorang pembohong besar dan orang yang terus-menerus memberikan kerugian di dalam hidupnya. Kezia berjalan menjauhi tempat tidur menuju meja sudut tempat koper miliknya diletakkan. Kezia telah membulatkan keputusannya untuk malam ini. Pada keesokan paginya, seluruh rencana licik yang disusun oleh Ibu Melati, Sisil, dan Lukas akan dipastikan gagal total. Kezia akan bertindak tegas malam ini juga untuk memastikan keluarga tersebut menghadapi kenyataan dari tumpukan utang yang mereka buat secara sadar di tempat ini. Kezia berdiri di sudut kamar utama dengan pikiran yang sangat jernih. Lukas masih tertidur pulas di atas ranjang berukuran besar itu.
Suara dengkuran keras keluar dari mulut suaminya secara teratur mengiringi kesunyian malam. Kezia menatap pria itu dengan perasaan muak yang sangat nyata. Pria yang seharusnya menjadi pelindung dan kepala keluarga itu ternyata hanyalah seorang penipu yang hidup dari hasil keringat istrinya. Kezia menyadari bahwa pernikahannya selama ini adalah sebuah kesalahan besar yang harus segera diakhiri malam ini juga. Kezia melangkah perlahan menuju meja tempat koper sedang miliknya diletakkan. Ia membuka resleting koper itu dengan sangat berhati-hati agar tidak menimbulkan bunyi gesekan logam. Kezia mulai mengeluarkan pakaian bersih miliknya dari dalam lemari kayu. Ia melipat pakaian-pakaian itu dengan gerakan yang sangat cepat dan teratur. Kezia memasukkan kembali semua gaun malam, pakaian santai, dan pakaian renang yang belum sempat ia gunakan ke dalam koper. Ia juga memastikan seluruh peralatan kebersihan pribadinya masuk ke dalam tas kecil dan diletakkan di bagian atas tumpukan pakaian. Kezia mengambil tas tangan berbahan kulit warna hitam miliknya. Ia membuka bagian dalam tas itu untuk memeriksa keberadaan barang-barang penting. Kezia mengambil dompetnya dan memastikan kartu identitas diri serta kartu kredit utamanya masih berada di tempat yang aman. Kartu kredit itulah yang diincar oleh Ibu Melati dan Sisil untuk melunasi tagihan penginapan mewah tersebut pada besok pagi. Kezia menutup dompetnya rapat-rapat dan mengembalikannya ke dalam tas kulit tersebut. Ia tidak akan membiarkan uang hasil kerja kerasnya digunakan sepeser pun untuk membiayai gaya hidup mewah keluarga pemalas tersebut. Kezia duduk di kursi kayu di dekat jendela kamar. Ia mengambil ponsel pintarnya dan menurunkan tingkat kecerahan layar ke batas paling rendah agar cahayanya tidak mengganggu Lukas. Kezia membuka aplikasi pemesanan kendaraan daring untuk mencari taksi sewaan yang beroperasi pada dini hari di wilayah Sumba. Setelah mencari secara saksama selama 5 menit, ia berhasil menemukan seorang sopir taksi lokal yang bersedia menjemputnya di area luar gerbang kawasan penginapan. Kezia mengirimkan pesan teks kepada sopir taksi itu untuk memintanya datang tepat dalam waktu 30 menit. Kezia juga menegaskan perintah kepada sopir taksi tersebut agar tidak membunyikan klakson mobil sama sekali saat tiba di lokasi penjemputan. Sopir taksi itu membalas pesan Kezia dengan cepat dan menyetujui seluruh permintaan itu. Langkah rasional selanjutnya yang dilakukan Kezia adalah membuka aplikasi maskapai penerbangan di ponselnya. Kezia mencari ketersediaan kursi kelas ekonomi untuk penerbangan pertama menuju kota asalnya. Ia menemukan jadwal penerbangan paling awal pada pukul 06.00 pagi. Kezia langsung memasukkan data identitas dirinya dan memesan 1 tiket pesawat untuk keberangkatan pagi itu juga. Kezia membayar tagihan tiket tersebut menggunakan fasilitas layanan perbankan melalui ponselnya secara langsung. Status tiket penerbangan itu langsung terkonfirmasi lunas dan dokumen bukti pemesanan masuk ke dalam alamat kotak surat elektronik miliknya. Kezia mengatur layar ponselnya ke dalam mode senyap agar alat komunikasi itu tidak mengeluarkan suara notifikasi apapun. Waktu yang tertera pada layar ponsel menunjukkan pukul 02.00 dini hari. Kezia berdiri dari kursi dan mengenakan jaket tebal berlengan panjang untuk menahan udara dingin di luar ruangan. Ia mengalungkan tas tangannya di bahu kanan dan menarik gagang kopernya ke atas. Kezia menatap Lukas untuk terakhir kalinya. Ia tidak sudi meninggalkan pesan tertulis apapun di atas meja untuk suami pembohong itu. Kezia memutar kunci pintu kamar dengan putaran yang sangat lambat. Ia mendorong pintu kayu tebal itu hingga terbuka cukup lebar untuk dilewati tubuhnya beserta koper bawaannya. Kezia melangkah keluar dari kamar utama dan menarik gagang pintu dari arah luar untuk menutup kamar itu kembali dengan sangat rapat. Kezia berjalan menyusuri lorong lantai 2 yang sangat gelap. Ia harus mengangkat kopernya menggunakan kedua tangan saat menuruni setiap anak tangga menuju lantai dasar. Kezia sengaja mengangkat koper seberat 10 kg itu agar roda koper tidak bergesekan dengan permukaan lantai dan menimbulkan suara berisik yang bisa membangunkan orang lain. Langkah kakinya sangat pelan dan terukur. Kezia melewati area ruang tamu dan batas area dapur bersih yang kini sudah benar-benar gelap gulita. Ibu Melati dan Sisil dipastikan sudah kembali ke kamar mereka masing-masing dan tertidur lelap setelah asyik merencanakan niat buruk mereka beberapa jam yang lalu. Kezia terus berjalan menuju pintu utama villa dan memutar gagang pintunya. Pintu besar itu berhasil terbuka tanpa suara gesekan sedikit pun. Kezia melangkah keluar dari dalam bangunan villa dan langsung merasakan hembusan angin laut malam yang dingin menerpa wajahnya.
Kezia kembali mengangkat kopernya dan berjalan dengan cepat melintasi area pinggir kolam renang menuju gerbang utama kawasan penginapan. Pos penjagaan keamanan berada tepat di samping gerbang besi yang sangat tinggi. Seorang petugas keamanan terlihat sedang duduk di kursi panjang sambil mendengarkan siaran radio dengan volume yang sangat kecil. Kezia menghampiri petugas keamanan itu dan menyapanya dengan intonasi suara yang sopan namun tegas. Petugas keamanan itu sedikit terkejut, namun segera berdiri tegap memberikan salam hormat kepada tamu penginapan. Kezia menjelaskan secara singkat bahwa ia memiliki keadaan darurat dan harus terbang pulang lebih awal karena ada urusan pekerjaan mendesak di kota asalnya. Kezia meminta tolong kepada petugas keamanan tersebut untuk membukakan pintu gerbang kecil agar ia bisa keluar menemui taksi pesanannya yang sudah menunggu. Petugas keamanan itu sama sekali tidak menaruh curiga kepada penampilan Kezia yang rapi. Petugas itu langsung mengambil kunci dan membuka gembok pintu gerbang besi kecil tersebut. Kezia mengucapkan terima kasih dengan sopan dan melangkah keluar dari area kawasan villa eksklusif itu, meninggalkan segalanya di belakang. Mobil taksi pesanan Kezia sudah terparkir rapi di pinggir jalan raya dengan kondisi mesin tetap menyala. Sopir taksi itu segera keluar dari bangku kemudi belakang. Kezia masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi baris kedua. Kezia memberikan instruksi langsung kepada sopir taksi untuk segera melajukan kendaraan menuju Bandara Sumba. Mobil taksi itu bergerak maju meninggalkan kawasan penginapan mewah tersebut dan membelah jalanan aspal yang masih sangat gelap. Kezia menoleh ke arah kaca belakang mobil. Ia melihat bangunan villa megah itu perlahan menjauh dan akhirnya menghilang sepenuhnya dari pandangan matanya. Perjalanan darat menuju bandara memakan waktu kurang lebih 1 jam. Kondisi lalu lintas jalanan sangat lengang karena warga lokal masih terlelap dalam tidur mereka. Kezia menyandarkan punggungnya di kursi mobil dan merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa besar bersarang di dalam dadanya. Ia berhasil keluar dari perangkap finansial yang dibuat dengan sangat rapi oleh suami dan keluarga mertuanya. Kezia membayangkan rentetan kejadian yang akan segera terjadi pada keesokan paginya di dalam villa mewah tersebut. Lukas akan terbangun dari tidurnya dan mendapati istrinya sudah lenyap dari dalam kamar. Lukas pasti akan mencari Kezia ke seluruh penjuru area penginapan dengan ekspresi panik. Kepanikan pria itu akan memuncak secara drastis ketika petugas resepsionis penginapan mendatangi keluarga mereka untuk menagih kewajiban sisa pembayaran liburan sebesar puluhan juta rupiah. Ibu Melati dan Sisil, yang tadinya tertawa puas, merencanakan perampokan halus di dapur, pasti akan berubah menjadi sangat pucat ketakutan. Mereka bertiga tidak memiliki simpanan uang tunai sama sekali untuk menutupi tagihan sebesar itu. Kezia menyadari dengan kesadaran penuh bahwa tindakannya pergi secara diam-diam malam ini adalah sebuah bentuk hukuman yang paling pantas untuk mengakhiri kesombongan keluarga benalu tersebut. Taksi yang ditumpangi Kezia akhirnya memasuki pelataran area keberangkatan Bandara Sumba tepat pada pukul 03.30 dini hari. Kezia mengeluarkan uang tunai dari dalam dompetnya dan membayar ongkos taksi sesuai dengan tarif aplikasi yang disepakati. Ia juga memberikan sedikit uang tambahan kepada sopir tersebut atas ketepatan waktunya. Kezia turun dari mobil dan menarik kopernya masuk ke dalam area ruang tunggu keberangkatan bandara. Suasana bandara masih tergolong sepi karena loket pemeriksaan tiket penerbangan pertama baru akan dibuka dalam waktu 2 jam ke depan. Kezia memilih sebuah deretan kursi tunggu panjang yang terbuat dari besi, tidak jauh dari pintu masuk area pemeriksaan. Kezia meletakkan koper di samping kakinya dan duduk dengan postur yang sangat tenang. Kezia mengambil ponsel pintarnya dari dalam kantong jaket. Ia menekan tombol daya pada bagian sisi ponselnya secara terus-menerus selama beberapa detik penuh. Layar ponsel itu meredup secara bertahap dan akhirnya mati total. Kezia sengaja mematikan saluran komunikasinya secara absolut agar Lukas, Ibu Melati, dan Sisil tidak memiliki satupun cara untuk menghubunginya pada pagi hari nanti. Kezia sama sekali tidak sudi membuang waktunya untuk mendengar suara permohonan maaf yang dibuat-buat, tangisan palsu, atau bahkan rentetan alasan kebohongan baru dari suaminya ketika keluarga itu ditagih paksa oleh pihak manajemen penginapan. Kezia melipat kedua lengannya di depan dada dan menyandarkan kepalanya ke dinding besi untuk mencari posisi paling nyaman. Ia menutup matanya perlahan untuk beristirahat sambil menunggu waktu keberangkatan tiba. Malam panjang, yang penuh dengan pengungkapan fakta menyakitkan ini, telah berhasil ia lalui dengan tindakan yang sangat kuat.
Kezia sudah sangat siap secara mental maupun finansial untuk menghapus Lukas dari kehidupannya dan memulai babak kehidupan baru yang jauh lebih baik. Sinar matahari pagi menyusup masuk melalui celah gorden jendela kamar utama villa mewah di Pulau Sumba. Jam dinding kamar menunjukkan pukul 08.00 pagi waktu setempat. Lukas mengerjap perlahan dan merentangkan kedua tangannya di atas kasur berukuran besar. Ia meraba sisi tempat tidur di sebelah kirinya. Permukaan kasur itu terasa sangat dingin dan kosong. Lukas membuka matanya sepenuhnya dan melihat tidak ada siapapun di sampingnya. Selimut di sisi tempat tidur. Kezia tertata sangat rapi seolah tidak pernah digunakan sama sekali. Lukas menguap lebar dan beranjak bangun dari posisi berbaringnya. Ia berjalan menuju kamar mandi untuk membasuh wajah dan menggosok giginya. Lukas sama sekali tidak merasa curiga pada pagi itu. Ia berpikir bahwa Kezia mungkin sudah bangun lebih awal dan sedang menikmati fasilitas sarapan pagi yang disediakan oleh pihak pengelola penginapan di lantai bawah. Lukas mengganti pakaian tidurnya dengan kemeja berbahan katun yang santai. Ia membuka pintu kamar dan berjalan menuruni anak tangga kayu menuju lantai dasar villa. Suasana di dalam ruang tamu utama terlihat sangat sepi. Lukas melangkah masuk ke area dapur bersih untuk mencari istrinya. Dapur itu kosong melompong. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Kezia di sana. Lukas kemudian berjalan menuju dinding kaca transparan, yang mengarah langsung ke area kolam renang luar ruangan. Ia melihat Ibu Melati dan Sisil sedang duduk santai di kursi panjang pinggir kolam. Keduanya mengenakan kacamata hitam dan sedang menikmati minuman dingin yang disajikan oleh seorang pelayan penginapan. Lukas membuka pintu kaca geser itu dan menghampiri ibu serta adik perempuannya dengan langkah gontai. Lukas menyapa Ibu Melati dan Sisil dengan suara serak khas orang yang baru bangun tidur. Ia langsung menanyakan keberadaan Kezia kepada mereka berdua. Ibu Melati menggelengkan kepalanya perlahan dan menjawab bahwa ia tidak melihat menantunya sama sekali sejak ia keluar dari kamarnya pada pukul pagi tadi. Sisil ikut menimpali pembicaraan itu dengan nada suara yang sangat meremehkan. Sisil mengatakan bahwa Kezia mungkin sedang berjalan-jalan di sekitar pantai atau pergi berbelanja untuk membelikan barang-barang mewah untuk mereka. Sisil tertawa kecil membayangkan rencananya semalam yang akan segera terwujud beberapa jam lagi. Lukas ikut tersenyum mendengar perkataan adiknya. Ia merasa sangat percaya diri bahwa rencana mereka untuk menjebak Kezia secara finansial akan berjalan dengan sangat lancar tanpa hambatan apapun. Lukas memutuskan untuk kembali naik ke lantai 2 untuk mengambil ponsel pintarnya. Ia ingin menelepon Kezia dan menyuruhnya segera kembali ke villa karena waktu lapor keluar penginapan tinggal beberapa jam lagi. Sesampainya di dalam kamar utama, Lukas mengambil ponselnya dari atas meja nakas. Saat ia berbalik badan, pandangan matanya tanpa sengaja menangkap sudut meja kayu di dekat jendela. Tempat di mana koper berukuran sedang milik Kezia diletakkan semalam kini terlihat kosong melompong. Lukas mengernyitkan dahinya dengan keras. Ia berjalan mendekati meja itu dan memeriksa bagian bawahnya. Koper itu benar-benar tidak ada di sana. Lukas lalu bergegas membuka pintu lemari pakaian yang terbuat dari kayu jati. Seluruh pakaian gantung milik Kezia sudah lenyap tanpa sisa. Barang-barang kebersihan pribadi di dalam kamar mandi juga sudah bersih, tidak berbekas. Tas kulit hitam milik istrinya pun tidak terlihat di sudut ruangan manapun. Rasa panik mulai menyergap dada Lukas seketika. Jantungnya berdetak jauh lebih cepat dari biasanya. Ia segera membuka kunci layar ponsel pintarnya dan mencari nama kontak Kezia. Lukas menempelkan ponsel itu ke telinga kanannya dan menunggu nada sambung berbunyi. Namun, tidak ada nada dering yang terdengar sama sekali. Suara operator telepon otomatis yang sangat datar langsung mengambil alih panggilan tersebut. Operator itu menyatakan bahwa nomor telepon yang dituju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan area jaringan. Lukas memutuskan panggilan itu secara cepat dan mencoba menghubunginya lagi secara berulang kali. Hasilnya tetap sama, nomor telepon istrinya mati total. Lukas mulai berkeringat dingin, tangan kanannya sedikit gemetar saat menyadari bahwa istrinya telah pergi meninggalkan kawasan penginapan itu secara diam-diam tanpa meninggalkan pesan satu kata pun. Lukas berlari, keluar dari kamar, dan menuruni anak tangga dengan sangat tergesa-gesa. Suara langkah kakinya yang keras bergema ke seluruh penjuru ruangan villa. Lukas menerobos pintu kaca menuju area kolam renang dengan napas terengah-engah. Ibu Melati dan Sisil menatap Lukas dengan ekspresi sangat terkejut melihat kepanikan pria tersebut.
Lukas berteriak dengan nada suara tinggi bahwa Kezia sudah menghilang. Lukas memberikan laporan secara rinci bahwa semua pakaian, koper, dan barang berharga milik Kezia sudah tidak ada di dalam kamar tidur. Lukas juga memberitahu mereka bahwa nomor telepon Kezia tidak bisa dihubungi sama sekali sejak tadi. Mendengar laporan dari putranya, Ibu Melati langsung melepaskan kacamata hitamnya dengan kasar. Wajah wanita paruh baya itu berubah menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. Sisil meletakkan gelas minumannya di atas meja kayu dengan gerakan yang sangat kaku. Tubuh Sisil seketika terasa lemas. Mereka bertiga saling bertukar pandang dengan penuh rasa ketakutan. Rencana licik yang mereka buat dengan penuh kesombongan pada malam sebelumnya telah hancur berantakan. Kezia yang menjadi satu-satunya jalan keluar untuk membayar utang liburan mereka telah melarikan diri dengan sangat cerdas. Kepanikan keluarga itu belum sempat mereda ketika suara bel pintu utama villa berbunyi dengan sangat lantang. Seorang pelayan penginapan berjalan membukakan pintu besar tersebut. Manajer utama kawasan villa eksklusif itu berdiri di ambang pintu bersama dengan 2 orang petugas keamanan berpakaian seragam lengkap. Manajer itu tersenyum ramah kepada Lukas yang berlari mendekati ruang tamu. Manajer tersebut membawa sebuah map kulit berwarna hitam di tangan kirinya. Manajer itu menyapa Lukas dengan sangat sopan dan menyampaikan maksud kedatangannya. Waktu lapor keluar penginapan diwajibkan paling lambat pada pukul 12.00 siang. Manajer itu menjelaskan bahwa ia datang untuk memberikan rincian tagihan akhir atas nama keluarga Lukas. Manajer tersebut membuka map hitam itu dan menyodorkan selembar kertas putih berisi deretan angka yang sangat panjang. Manajer penginapan itu menyebutkan jumlah nominal tagihan akhir secara verbal dengan artikulasi yang sangat jelas dan suara yang cukup keras. Total keseluruhan biaya sewa villa selama 5 malam, biaya pemesanan makanan mewah, minuman impor kelas atas, dan layanan pijat pribadi mencapai angka tepat 40 juta rupiah. Manajer itu menegaskan bahwa pembayaran wajib diselesaikan secara lunas pada pagi ini juga sebelum keluarga Lukas diizinkan meninggalkan kawasan properti penginapan. Manajer itu juga menanyakan metode pembayaran apa yang akan digunakan oleh Lukas, apakah melalui kartu kredit atau pemindahan dana antar bank secara langsung. Lukas menelan ludahnya dengan susah payah. Tenggorokannya terasa sangat kering, seperti menelan segenggam pasir. Skenario yang ia buat adalah ia akan berpura-pura kartu kreditnya ditolak oleh mesin pembayaran dan kemudian memanggil Kezia untuk meminjam kartunya. Kini skenario itu sepenuhnya mustahil untuk dilakukan. Kezia sudah pergi jauh membawa harta dan uang yang mereka incar. Ibu Melati yang berdiri di belakang Lukas meremas ujung gaunnya dengan sangat kuat untuk menyembunyikan tangannya yang gemetar hebat. Sisil menutup mulutnya menggunakan kedua telapak tangannya, menahan isak tangis kepanikan yang akan segera pecah. Lukas memaksakan sebuah senyum yang sangat kaku dan mencoba bernegosiasi. Ia meminta perpanjangan waktu pembayaran selama beberapa hari ke depan dengan alasan bahwa istrinya yang membawa seluruh kartu kredit sedang ada urusan mendadak di luar penginapan. Manajer villa itu langsung menggelengkan kepalanya dengan tegas merespons permintaan Lukas. Manajer itu menyatakan bahwa peraturan perusahaan penginapan internasional sangat ketat dan tidak menerima sistem penundaan pembayaran dengan alasan apapun. Manajer tersebut juga memberitahu Lukas bahwa pihak keamanan di pintu gerbang utama telah melaporkan keberangkatan seorang tamu wanita dengan ciri-ciri yang persis seperti istri Lukas pada pukul 03.00 pagi tadi menggunakan taksi pesanan menuju bandara. Fakta itu bagaikan hantaman benda keras yang mengenai kepala mereka bertiga secara bersamaan. Kezia terbukti dengan pasti telah melarikan diri dan meninggalkan mereka dalam jeratan utang yang sangat besar. Petugas keamanan penginapan langsung melangkah maju mendekati Lukas dan memblokir jalan menuju pintu keluar villa. Pagi yang cerah di Pulau Sumba itu secara resmi berubah menjadi awal dari petaka dan penderitaan besar bagi keluarga parasit tersebut. Suasana di ruang tamu villa mewah itu berubah menjadi sangat tegang dan mencekam dalam hitungan detik. Manajer penginapan berdiri tegak dengan postur tubuh yang tidak menunjukkan kompromi sedikit pun. 2 petugas keamanan bertubuh besar di belakangnya bersedekap dada sambil menatap tajam ke arah Lukas. Ibu Melati yang biasanya pandai berbicara dan selalu mendominasi percakapan kini hanya bisa terdiam kaku di tempatnya berdiri. Wajahnya yang semula memancarkan kesombongan berubah menjadi sangat pucat pasi tanpa darah.
Sisil mundur beberapa langkah dengan cepat dan bersembunyi di balik punggung ibunya dengan kondisi tubuh gemetar hebat. Lukas mencoba menelan ludah berulang kali untuk membasahi tenggorokannya yang mendadak terasa sangat kering. Lukas memberanikan diri untuk maju satu langkah dan berbicara dengan nada suara yang sangat memelas kepada manajer tersebut. Lukas memohon kepada manajer penginapan itu untuk memberikan waktu setidaknya 1 hari lagi untuk melunasi pembayaran. Lukas berbohong dengan mengatakan bahwa sedang terjadi kesalahan teknis pada sistem perbankan istrinya, sehingga uang tersebut belum bisa ditarik secara tunai maupun ditransfer. Manajer itu tersenyum tipis dan menolak alasan kebohongan tersebut dengan nada bicara yang sangat tegas. Manajer itu mengingatkan Lukas bahwa pihak penginapan sudah memberikan toleransi waktu sejak peringatan pertama pada kemarin sore. Peraturan bisnis tetaplah peraturan yang harus ditegakkan. Manajer itu memberikan peringatan terakhir secara lisan bahwa jika pembayaran sebesar 40 juta rupiah tidak diselesaikan pada siang ini juga, pihak pengelola akan langsung menghubungi kepolisian wilayah Sumba atas tuduhan penipuan terencana. Ancaman pelaporan ke pihak berwajib itu membuat kedua lutut Lukas terasa lemas seketika dan hampir membuatnya jatuh terduduk di lantai. Ibu Melati tidak bisa menahan rasa paniknya lebih lama lagi. Ia memaksakan diri melangkah maju dan mencoba menggunakan nada suara tingginya untuk mengintimidasi manajer tersebut. Ibu Melati menyatakan dengan lantang bahwa keluarganya adalah keluarga orang kaya raya yang memiliki banyak aset properti di kota asal mereka. Ibu Melati merasa sangat tersinggung karena diperlakukan seperti pencuri jalanan oleh staf penginapan. Manajer itu sama sekali tidak terpengaruh oleh gertakan kosong yang keluar dari mulut Ibu Melati. Manajer itu membalas perkataan Ibu Melati dengan sikap yang sangat tenang dan profesional. Manajer tersebut menyatakan bahwa bukti kekayaan yang sah bukanlah berasal dari ucapan lisan yang tinggi, melainkan dari kemampuan nyata untuk melunasi tagihan yang sudah disepakati di awal pemesanan. Manajer itu kemudian memberikan instruksi langsung kepada kedua petugas keamanan untuk melakukan tindakan pengamanan standar operasional penginapan terhadap tamu yang bermasalah. Petugas keamanan itu segera melangkah maju dan memerintahkan Lukas beserta ibu dan adiknya untuk segera naik ke lantai 2 saat itu juga. Mereka diperintahkan dengan suara keras untuk mengemas seluruh barang bawaan mereka tanpa terkecuali. Lukas, Ibu Melati, dan Sisil berjalan menaiki anak tangga kayu dengan langkah kaki yang terasa sangat berat dan lambat. Sesampainya di dalam kamar masing-masing, mereka mulai memasukkan pakaian dan barang-barang pribadi ke dalam koper di bawah pengawasan ketat dari jarak dekat oleh petugas keamanan. Sisil menangis sesenggukan sambil mengusap air matanya saat harus memasukkan tas mewahnya ke dalam koper dengan tergesa-gesa. Kesombongan yang selalu ia pamerkan di media sosial selama 5 hari terakhir hancur tak berbekas pada pagi yang buruk itu. Ibu Melati ngomel dengan suara pelan dan bibir bergetar saat melipat gaun-gaun mahalnya. Tidak ada satupun barang pribadi yang boleh ditinggalkan di dalam kamar. Setelah semua koper tertutup dan terkunci rapat, petugas keamanan langsung mengambil alih koper-koper tersebut dari tangan mereka. Manajer penginapan menjelaskan dengan artikulasi jelas bahwa seluruh koper dan barang bawaan mereka akan ditahan secara sepihak di ruang penyimpanan kantor depan sebagai jaminan barang sementara. Lukas dan keluarganya sama sekali tidak diizinkan menyentuh atau membawa koper mereka keluar dari kawasan sebelum seluruh tagihan sebesar 40 juta dibayar lunas tanpa kurang 1 rupiah pun. Mereka bertiga kemudian digiring secara paksa keluar dari dalam bangunan villa pribadi yang megah itu. Lukas menatap nanar kolam renang tanpa batas yang semalam masih mereka nikmati sambil tertawa puas merencanakan keburukan untuk istrinya. Kini mereka diusir dengan cara yang sangat memalukan dari tempat tersebut. Mereka dibawa berjalan kaki menuju area lobi utama penginapan yang merupakan tempat terbuka dan sering dilewati oleh banyak tamu lainnya. Manajer mempersilahkan mereka duduk di sebuah kursi panjang yang terbuat dari kayu keras di sudut lobi utama. Mereka tidak lagi mendapatkan fasilitas ruang tunggu eksklusif berpendingin ruangan seperti saat mereka baru tiba. Udara siang menjelang sore di Pulau Sumba mulai terasa sangat panas dan menyengat permukaan kulit mereka. Sisil menundukkan kepalanya sangat rendah hingga dagunya menyentuh dada untuk menyembunyikan wajahnya yang merah karena menangis. Ia merasa sangat malu karena beberapa tamu asing yang berlalu lalang di lobi sempat menatap mereka dengan pandangan heran dan berbisik-bisik. Rasa lapar dan haus mulai menyerang perut mereka secara bersamaan. Namun,
Tidak ada satupun staf penginapan yang datang menghampiri untuk sekadar menawarkan segelas air putih gratis. Status mereka di tempat itu sudah berubah drastis dari tamu kehormatan menjadi pihak penipu yang sedang bermasalah. Lukas duduk dengan posisi punggung membungkuk dan terus menatap layar ponsel pintarnya dengan pandangan putus asa. Ia mulai membuka daftar kontak teleponnya untuk mencari pertolongan finansial secepat mungkin. Lukas menghubungi beberapa teman dekatnya yang sering berkumpul bersamanya di kedai kopi pada akhir pekan. Panggilan pertama diangkat oleh temannya dengan cepat, tetapi sambungan langsung dimatikan secara sepihak setelah Lukas meminjam uang sebesar 10 juta rupiah. Panggilan kedua dan ketiga juga berakhir dengan penolakan yang sangat tegas. Teman-temannya memberikan berbagai macam alasan penolakan, mulai dari kebutuhan, mendesak keluarga, hingga saldo tabungan yang sedang benar-benar kosong. Lukas meremas rambutnya dengan kedua tangannya, dengan sangat frustrasi. Tidak ada satupun temannya yang mau meminjamkan uang dalam jumlah besar secara mendadak kepada pria pengangguran sepertinya. Melihat putranya mulai kehilangan akal sehat dan putus asa, Ibu Melati mengambil inisiatif untuk menghubungi teman-teman arisan mewahnya melalui panggilan suara. Ibu Melati mencoba menahan rasa gengsinya yang sangat tinggi saat menelepon mereka satu persatu. Ibu Melati menyapa temannya dengan suara yang sengaja dibuat manis dan mulai menjelaskan bahwa ia sedang membutuhkan dana darurat saat ini juga karena masalah sistem perbankan di luar pulau. Namun, jawaban penolakan yang diterima oleh Ibu Melati ternyata sama persis dengan kejadian yang dialami oleh Lukas beberapa menit yang lalu. Teman-teman arisan yang selalu memuji penampilan mewah Ibu Melati kini menolak permintaannya secara halus dan cepat-cepat menutup telepon dengan alasan sibuk. Ibu Melati meletakkan ponselnya di atas meja kayu dengan tangan kanan yang bergetar hebat. Ia baru menyadari kenyataan pahit bahwa pertemanan yang ia bangun selama bertahun-tahun ini hanyalah pertemanan palsu yang berdasarkan pada pamer harta kekayaan semata. Waktu terus bergulir tanpa henti hingga menunjukkan pukul siang tepat. Manajer penginapan kembali mendatangi tempat mereka duduk di sudut lobi utama dengan wajah tegas. Manajer itu bertanya dengan nada menuntut mengenai kejelasan status pembayaran utang mereka. Manajer tersebut juga secara sengaja memperlihatkan layar ponsel genggamnya yang sudah siap untuk menekan nomor telepon darurat kantor polisi terdekat di wilayah Sumba. Ancaman kurungan penjara itu membuat pertahanan mental Lukas runtuh sepenuhnya tak tersisa. Dalam keadaan mental yang sangat terdesak, Lukas teringat pada sebuah kartu nama kecil yang pernah diberikan oleh seorang kenalannya di kota. Kartu nama itu berisi kontak milik seorang pemberi pinjaman uang tidak resmi atau lintah darat yang sangat dikenal, sering memberikan bunga sangat tinggi dan memiliki proses penagihan yang sangat kejam. Lukas sangat sadar akan risiko besar dan bahaya dari meminjam uang kepada pihak lintah darat tersebut, namun otaknya sudah buntu, dan ia tidak memiliki satupun pilihan lain untuk menyelamatkan diri saat ini. Lukas memohon izin dengan suara bergetar kepada manajer tersebut untuk memberikan waktu tambahan selama 10 menit terakhir. Lukas segera menekan deretan nomor telepon lintah darat yang ada di dalam ingatannya. Panggilan itu langsung terhubung pada nada dering kedua dengan cepat. Lukas berbicara dengan suara pelan dan nada cepat untuk menjelaskan kebutuhannya meminjam uang tunai sebesar 40 juta rupiah saat itu juga untuk kondisi darurat. Pihak pemberi pinjaman gelap itu menyetujui permintaan dana Lukas dengan syarat ketentuan yang sangat memberatkan pihak peminjam. Lukas harus bersedia membayar bunga sebesar 30% dari total pinjaman yang akan terus dihitung dan bertambah setiap minggu. Lukas juga diwajibkan mengirimkan foto kartu identitas aslinya dan memberikan akses pelacakan lokasi secara langsung dari ponselnya sebagai jaminan keamanan. Tanpa berpikir panjang mengenai kehancuran masa depannya, Lukas langsung menyetujui seluruh persyaratan berat tersebut. Dalam waktu menunggu kurang dari 15 menit, uang sebesar 40 juta rupiah akhirnya berhasil ditransfer masuk ke dalam rekening bank pribadi milik Lukas. Lukas segera berjalan dengan cepat menuju meja kasir penginapan dengan langkah kaki yang terasa berat membawa beban pikiran. Ia menggesek kartu debitnya pada mesin pembayaran elektronik dan berhasil melunasi seluruh total tagihan villa mewah tersebut. Staf kasir langsung mencetak bukti kertas pembayaran lunas dan menyerahkannya ke tangan Lukas. Manajer penginapan mengucapkan terima kasih dengan nada suara yang sangat datar, lalu segera memerintahkan petugas keamanan untuk mengembalikan seluruh koper mereka. Lukas, Ibu Melati, dan Sisil
segera mengambil barang-barang mereka dari petugas keamanan dan berjalan keluar dari kawasan gerbang penginapan itu dengan sangat cepat. Mereka harus berjalan kaki menelusuri jalanan aspal yang panas hingga ke jalan raya utama untuk mencari kendaraan umum darurat karena pihak villa menolak keras memberikan layanan antarjemput secara gratis kepada mereka. Kesombongan dan tawa merendahkan yang mereka bawa sejak awal keberangkatan kini digantikan oleh ketakutan luar biasa besar akan utang lintah darat yang kini resmi membelit leher mereka. Pesawat komersial yang ditumpangi oleh Kezia mendarat dengan aman di landasan pacu bandara kota asalnya tepat pada pukul 08.00 pagi. Kezia melangkah keluar dari dalam kabin pesawat dengan perasaan yang sangat segar dan tenaga yang terasa terisi penuh kembali. Tidur singkatnya di atas kursi ruang tunggu Bandara Sumba sudah cukup untuk memulihkan kebugaran fisiknya. Setelah melewati malam yang menegangkan, Kezia menarik koper berukuran sedang miliknya menuju area penjemputan penumpang di luar terminal kedatangan. Ia memesan layanan taksi resmi bandara dan segera menyebutkan alamat rumahnya kepada sopir taksi tersebut. Sepanjang perjalanan pulang, menembus kemacetan lalu lintas kota pada pagi hari, pikiran Kezia bekerja dengan sangat cepat dan sistematis. Ia tidak ingin membuang waktu 1 menit pun untuk bersedih atau merenungi nasibnya. Kezia mulai menyusun daftar tugas yang harus ia selesaikan sebelum Lukas dan keluarganya berhasil kembali ke rumah ini. Tujuan utamanya hari ini adalah mengamankan seluruh hasil kerja kerasnya dan menutup semua akses yang selama ini dinikmati oleh keluarga suaminya secara cuma-cuma. Taksi yang ditumpangi, Kezia berhenti tepat di depan gerbang rumah besarnya. Kezia membayar ongkos taksi sesuai dengan argo yang tertera dan menarik kopernya masuk ke dalam area halaman rumah. Keadaan bangunan itu masih sama persis seperti saat ia tinggalkan pada malam sebelumnya. Kezia membuka kunci pintu utama dan langsung menuju ruang kerjanya yang berada di lantai 1. Hal pertama yang ia lakukan adalah menyalakan komputer jinjing miliknya dan mencari dokumen pernikahan serta bukti kepemilikan aset rumah. Kezia kemudian mengambil ponsel pintarnya dan menelepon seorang pengacara andal yang sudah ia kenal sejak lama dari urusan perusahaannya. Kezia menjelaskan situasi rumah tangganya secara singkat, padat dan lugas kepada pengacara tersebut tanpa mengurangi fakta apapun. Kezia memberikan instruksi yang sangat tegas untuk segera menyusun surat gugatan cerai secara resmi pada hari ini juga. Pengacara itu menyetujui seluruh arahan Kezia dan berjanji akan mengirimkan draft surat tersebut pada sore hari untuk dipelajari dan ditandatangani. Setelah urusan hukum dasar mulai berjalan, Kezia beralih pada urusan perbankan dan perlindungan finansial. Ia membuka aplikasi layanan bank digital di layar ponselnya. Kezia menekan menu pemblokiran kartu kredit utama. Ia memblokir secara permanen akses 2 kartu kredit tambahan yang terhubung langsung dengan rekeningnya yang selama ini dipegang oleh Lukas secara bebas. Kezia tersenyum tajam saat menyadari bahwa pada detik ini juga Lukas tidak akan bisa lagi menggunakan uangnya untuk bertransaksi apapun. Kezia kemudian memeriksa mutasi rekening tabungan bersama yang selama ini selalu dikuras oleh suaminya tanpa izin yang jelas. Kezia memindahkan seluruh saldo yang tersisa di dalam rekening bersama tersebut ke dalam rekening tabungan pribadi miliknya yang memiliki tingkat keamanan ganda. Ia juga mengubah seluruh kata sandi pada semua akun keuangan dan surat elektronik agar tidak bisa diretas oleh pihak luar. Seluruh jalur dana yang menjadi sumber kehidupan mewah Lukas, Ibu Melati, dan Sisil telah terputus secara total dan permanen pada pagi itu. Tugas rasional selanjutnya adalah mengamankan akses fisik bangunan rumah. Kezia membuka laci mejanya dan mencari kartu nama layanan tukang kunci panggilan yang beroperasi selama 24 jam. Kezia menghubungi bengkel tukang kunci tersebut dan memintanya untuk datang ke rumahnya sesegera mungkin dengan membawa sistem silinder kunci ganda dengan tingkat keamanan paling tinggi. Kurang dari 30 menit kemudian, 2 orang pekerja perbaikan kunci tiba di depan rumah Kezia. Kezia memberikan perintah langsung kepada mereka untuk mengganti seluruh rumah kunci pada pintu utama, pintu belakang dari arah dapur, pintu garasi mobil, dan seluruh pintu kamar tidur di lantai 2. Para pekerja itu melakukan tugas mereka dengan sangat cekatan dan rapi. Kezia juga meminta mereka untuk memasang sebuah gembok besi berukuran besar yang sangat tebal beserta rantainya pada pagar gerbang utama rumahnya. Kezia membayar jasa tukang kunci tersebut secara tunai dan menyimpan seluruh anak kunci baru yang masih tersegel itu di dalam tas tangannya.
Kezia kini memegang kendali penuh atas rumah yang ia beli dan bangun menggunakan uang hasil keringatnya sendiri selama bertahun-tahun. Langkah terakhir dan paling melelahkan yang harus dilakukan Kezia adalah mengeluarkan barang-barang milik orang yang tidak lagi ia inginkan berada di bawah atap rumah ini. Kezia berjalan menuju area gudang belakang dan mengambil 10 buah kardus tebal berukuran sangat besar. Kezia juga membawa beberapa gulungan perekat tebal dan gunting besi. Ia memulai proses pembersihan ruang dari kamar Ibu Melati di lantai bawah. Kezia membuka lemari pakaian kayu jati berukuran besar di kamar tersebut dan mengeluarkan seluruh isinya tanpa ada perasaan ragu sedikit pun. Gaun-gaun kain mahal yang selalu dibanggakan oleh Ibu Melati di depan teman-teman, arisannya dilipat secara cepat dan dimasukkan secara bertumpuk ke dalam kardus. Koleksi tas tangan kulit dan sepatu hak tinggi bermerek milik ibu mertuanya itu juga dimasukkan ke dalam kardus yang sama tanpa perlakuan khusus. Kezia menyegel. Kardus-kardus berisi barang Ibu Melati itu menggunakan perekat secara berlapis-lapis agar tutupnya tidak mudah terbuka saat diangkat. Kezia lalu menarik kardus-kardus kosong yang tersisa menaiki anak tangga menuju lantai 2. Ia masuk ke dalam kamar tidur Sisil yang dipenuhi oleh barang-barang dekorasi dan koleksi barang mewah. Kezia melakukan proses pengemasan yang sama persis seperti sebelumnya. Ia membersihkan meja rias Sisil dengan cara memasukkan seluruh botol parfum, perhiasan imitasi, dan peralatan kosmetik impor ke dalam satu kardus pelindung khusus. Pakaian, sepatu lari, dan berbagai aksesori milik adik iparnya itu dipindahkan seluruhnya tanpa ada satu barang pun yang tertinggal di dalam lemari atau laci meja. Kezia sangat mengingat bahwa sebagian besar barang-barang mahal di dalam kamar ini dibeli menggunakan uang yang diminta secara paksa dari gajinya setiap bulan dengan berbagai alasan kebohongan. Namun Kezia sama sekali tidak berniat menyimpan barang-barang itu. Ia hanya ingin mengeluarkan semua jejak dan sisa energi dari keberadaan Sisil dari dalam rumahnya secepat mungkin. Kezia menumpuk 3 kardus penuh milik Sisil di tengah ruangan dan menyegelnya dengan sangat kuat. Kamar terakhir yang dibersihkan oleh Kezia adalah ruang kamar tidur utamanya sendiri yang berukuran paling besar. Kezia membuka bagian lemari pakaian yang khusus menyimpan barang-barang pribadi milik Lukas. Berbagai macam kemeja kerja yang jarang dipakai, celana panjang, jaket berbahan kulit mahal, hingga koleksi jam tangan logam dan sepatu kulit milik suaminya, dikeluarkan semuanya menuju lantai. Kezia mengemasi seluruh barang pria pemalas itu dengan gerakan kedua tangannya yang bekerja sangat cepat. Kezia juga mengumpulkan seluruh dokumen pribadi Lukas seperti kertas ijazah pendidikan, surat keterangan kendaraan yang menggunakan nama Lukas, dan buku tabungan bank kosong milik pria itu ke dalam sebuah map plastik bening. Map tersebut kemudian diselipkan dengan aman ke dalam bagian tengah kardus pakaian Lukas. Kezia memeriksa setiap sudut ruangan dan memastikan tidak ada satu lembar pun barang milik Lukas yang tersisa di dalam ruang kamar utamanya. Kamar tidur itu kini terasa jauh lebih luas, bersih, dan terang benderang bebas dari segala energi negatif yang selalu dibawa oleh pria pembohong tersebut. Mengingat tenaga fisiknya yang terbatas, Kezia berjalan keluar rumah dan memanggil bantuan seorang petugas kebersihan kompleks perumahan yang sedang bertugas menyapu jalanan di depan rumahnya. Kezia memberikan uang imbalan yang cukup besar kepada petugas kebersihan tersebut untuk membantunya memindahkan semua kardus berat itu dari dalam rumah ke area luar. Petugas kebersihan itu mengangguk setuju dan mulai mengangkat kardus-kardus itu satu persatu dengan bantuan sebuah kereta dorong kecil. 10 kardus berukuran sangat besar itu kini sudah tertumpuk dengan sangat rapi di bagian luar teras depan rumah Kezia. Tumpukan barang itu sengaja disusun memanjang hingga menutupi sebagian besar akses jalan menuju pintu masuk utama. Kezia mengucapkan terima kasih atas bantuan petugas kebersihan itu dan segera mengunci kembali pintu utama rumah dari arah dalam. Kezia melangkah ke ruang keluarga dan berdiri tegak di balik tirai jendela yang terbuat dari kaca transparan. Ia menatap tumpukan kardus berisi seluruh sisa kehidupan keluarga suaminya di teras luar dengan pernapasan yang sangat teratur dan lega. Matahari siang sudah mulai bergeser turun ke arah ufuk barat menembus kaca jendelanya. Kezia menyadari dengan logika berpikirnya bahwa pada saat ini Lukas, Ibu Melati, dan Sisil pasti sedang berjuang mati-matian mencari cara yang paling murah untuk bisa pulang kembali ke kota ini setelah terikat perjanjian pinjaman uang yang sangat berbahaya dengan lintah darat di Pulau Sumba.
Kezia membayangkan betapa panjang, memalukan, dan menderitanya proses perjalanan pulang mereka nanti. Bangunan rumah ini kini telah resmi berubah wujud menjadi sebuah benteng pertahanan pribadi yang sangat kokoh dan sama sekali tidak bisa ditembus oleh manipulasi kata-kata dari siapapun. Kezia telah memotong semua aliran dana, mengamankan hak kepemilikan aset secara penuh, dan membuang semua barang peninggalan keluarga Benalu tersebut. Kezia membalikkan badannya, lalu berjalan tenang menuju dapur untuk memasak hidangan makan siang sederhana yang bergizi untuk dirinya sendiri. Ia berniat untuk makan dan beristirahat dengan damai, sambil menunggu kedatangan mereka yang pasti akan dipenuhi oleh rasa terkejut dan kehancuran mental yang paling nyata pada waktu mendatang. Perjalanan pulang dari Pulau Sumba menuju kota asal menjadi sebuah siksaan fisik dan mental yang sangat panjang bagi Lukas, Ibu Melati, dan Sisil. Karena Lukas sudah menghabiskan seluruh uang hasil pinjaman lintah darat untuk melunasi tagihan penginapan mewah, ia hanya memiliki sisa uang tunai yang sangat sedikit di dalam dompetnya. Mereka bertiga sama sekali tidak mampu membeli tiket pesawat komersial. Mereka terpaksa menempuh jalur laut dan darat yang memakan waktu sangat lama. Mereka menggunakan kapal feri kelas ekonomi yang sesak oleh penumpang lain untuk menyeberang ke pulau seberang. Setelah turun dari kapal feri, mereka harus melanjutkan perjalanan menggunakan bus antar kota antar provinsi kelas bawah yang tidak memiliki pendingin ruangan yang memadai. Perjalanan darat itu memakan waktu tempuh selama 2 hari 2 malam penuh tanpa henti. Ibu Melati yang biasanya tidur di atas kasur empuk dan wangi, harus duduk menekuk lututnya di kursi bus yang keras dan berbau tidak sedap. Sisil terus-menerus mengeluh dan menangis sepanjang jalan karena kulit wajahnya menjadi kusam dan pakaian mewahnya sangat kotor terkena debu jalanan. Lukas hanya bisa duduk diam dengan tatapan mata kosong karena pikirannya terus memikirkan bunga pinjaman lintah darat sebesar 30% yang terus bertambah setiap harinya. Kesombongan yang mereka pamerkan di media sosial beberapa hari yang lalu kini menguap tanpa sisa. Tepat pada sore hari di hari ketiga, sebuah taksi tua menurunkan mereka bertiga di ujung jalan kompleks perumahan. Mereka terpaksa turun di depan jalan raya dan menyeret koper-koper berat mereka dengan berjalan kaki karena mereka sudah tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar ongkos masuk ke dalam area kompleks perumahan. Penampilan fisik mereka sangat berantakan dan jauh dari kata mewah. Kemeja pantai Lukas yang berwarna cerah sudah berubah menjadi kusam dan dipenuhi noda keringat yang mengering. Rambut Ibu Melati yang selalu tertata rapi kini terlihat lepek dan kotor. Wajah Sisil terlihat sangat lelah dan muram. Mereka berjalan dengan langkah kaki gontai menuju rumah besar yang selama ini menjadi tempat mereka menikmati fasilitas gratis. Harapan satu-satunya di dalam kepala mereka saat itu adalah masuk ke dalam rumah yang sejuk, mandi menggunakan air hangat, dan langsung tidur di atas tempat tidur yang nyaman. Sesampainya di depan pagar rumah, langkah kaki Lukas mendadak terhenti secara tiba-tiba. Ibu Melati dan Sisil ikut berhenti tepat di belakang punggung Lukas. Mata mereka terbelalak lebar menatap pagar besi tinggi rumah tersebut. Sebuah gembok besi berukuran sangat besar dan baru beserta rantai tebal melilit rapat kedua sisi pagar utama. Lukas mencoba mendorong dan menarik pagar itu menggunakan kedua tangannya dengan sisa tenaga yang ada, tetapi pagar tersebut sama sekali tidak bergerak. Kepanikan langsung menyerang wajah Lukas seketika. Ia segera memanggil nama istrinya berulang kali dengan intonasi suara yang sangat keras. Suara Lukas terdengar serak dan parau memecah kesunyian sore hari di kompleks perumahan tersebut. Tidak ada jawaban sama sekali dari arah dalam rumah. Sisil melangkah maju mendekati pagar dan matanya menyapu area teras rumah di balik pagar besi tersebut. Jantung Sisil seolah berhenti berdetak saat melihat tumpukan 10 kardus berukuran sangat besar yang diletakkan menumpuk hingga menutupi akses jalan menuju pintu utama. Ibu Melati memisingkan matanya untuk melihat lebih jelas tulisan yang menempel pada bagian luar kardus-kardus tebal tersebut. Kezia menggunakan spidol hitam berukuran besar untuk menuliskan nama pemilik barang pada setiap sisi kardus dengan tulisan cetak yang jelas. Ada kardus dengan tulisan nama Lukas pada bagian atasnya. Ada kardus khusus atas nama Ibu Melati. Ada juga beberapa kardus milik Sisil yang diikat menggunakan tali plastik tambahan. Tubuh Ibu Melati bergetar hebat, menyadari kenyataan bahwa seluruh barang berharganya beserta pakaian mewahnya telah dikeluarkan secara paksa dari dalam kamar. Lukas menjadi semakin marah melihat perlakuan tersebut.
Lukas mulai menggoyang-goyangkan pagar besi itu dengan sangat kasar dan brutal. Lukas berteriak dengan nada memerintah agar Kezia segera keluar dari dalam rumah dan membukakan pintu untuk keluarga yang sah. Keributan kecil yang dibuat oleh Lukas membuat beberapa tetangga di sekitar rumah mulai membuka tirai jendela mereka untuk melihat kejadian tersebut secara langsung dari dalam rumah mereka masing-masing. Pintu utama rumah yang terbuat dari kayu jati itu akhirnya terbuka secara perlahan dari arah dalam. Kezia melangkah keluar ke area teras dengan postur tubuh yang sangat tegak dan langkah kaki yang tenang. Kezia mengenakan pakaian rumahan yang sangat rapi dan wangi. Rambut hitamnya diikat rapi ke belakang. Wajah Kezia sama sekali tidak menunjukkan ekspresi kesedihan, ketakutan, atau kemarahan yang meledak-ledak. Kezia berjalan menyusuri halaman depan dan berhenti tepat pada jarak 1 meter di balik pagar besi yang terkunci rapat tersebut. Kezia melipat kedua lengannya di depan dada dan menatap tepat ke arah mata Lukas dengan tatapan yang sangat dingin dan tidak terbantahkan. Kezia melihat kondisi fisik keluarga suaminya yang sangat berantakan dan kotor, itu tanpa menumbuhkan rasa kasihan sedikit pun di dalam hatinya. Pemandangan menyedihkan di balik pagar itu adalah bukti nyata dan hasil akhir dari perbuatan licik yang mereka lakukan sendiri. Lukas menunjuk wajah istrinya menggunakan jari telunjuk kanan dari sela-sela jeruji pagar besi. Lukas menuntut penjelasan dengan nada bicara tinggi mengenai alasan rumah itu digembok dan mengapa seluruh barang-barang pribadi mereka dibuang ke teras luar. Lukas juga menuduh Kezia sebagai istri yang pembangkang karena berani melawan perintah suami. Mendengar bentakan keras dari pria pembohong tersebut, Kezia sama sekali tidak memundurkan langkahnya. Kezia menurunkan tangannya dan menjawab seluruh tuduhan Lukas dengan intonasi suara yang sangat datar, lugas, dan menusuk akal sehat. Kezia memberikan pernyataan bahwa ia sudah mengetahui seluruh fakta kebenaran mengenai rencana penipuan berkedok undangan liburan di Pulau Sumba. Kezia menyebutkan kembali secara lisan kalimat percakapan yang ia dengar secara langsung dari balik dinding dapur penginapan pada malam itu. Kezia menegaskan posisi dirinya bahwa ia bukanlah mesin pencetak uang atau fasilitas pembayaran berjalan yang bisa dimanfaatkan begitu saja untuk melunasi tagihan liburan senilai 40 juta. Penjelasan tuntas dari Kezia membuat Lukas, Ibu Melati, dan Sisil terdiam kaku layaknya sebuah patung batu. Mulut Ibu Melati sedikit terbuka karena terkejut. Tetapi tidak ada satu suku kata pun yang mampu ia ucapkan untuk membela diri. Sisil menundukkan wajahnya dalam-dalam karena rasa malu yang sangat besar saat rahasia buruk mereka dibongkar secara langsung di tempat terbuka. Lukas menelan ludahnya dengan sangat susah payah saat menyadari bahwa semua strategi kebohongannya telah hancur dan terbongkar secara mutlak. Lukas segera mencoba mengubah nada suaranya menjadi lebih rendah dan mulai bersikap memelas. Lukas memanggil nama Kezia dengan nada lembut buatan dan meminta maaf atas kejadian di Sumba yang ia sebut sebagai sebuah kesalahpahaman semata. Lukas memohon dengan sangat agar Kezia bersedia membuka gembok pagar tersebut dan membiarkan mereka masuk ke dalam rumah untuk membicarakan masalah ini sambil duduk tenang. Lukas memberikan alasan bahwa mereka bertiga sudah sangat kelelahan secara fisik setelah menempuh perjalanan darat berhari-hari dan sangat membutuhkan ruang untuk beristirahat saat ini juga. Kezia menolak dan mengabaikan seluruh permohonan palsu dari suaminya tersebut. Kezia memutar badannya ke arah samping dan mengambil sebuah map dokumen berwarna coklat dari atas meja kecil yang ada di dekat pintu depan. Kezia berjalan kembali mendekati pagar besi dan menyodorkan map coklat itu melalui celah jeruji langsung ke arah Lukas. Kezia menyuruh pria itu untuk mengambil dokumen tersebut dan membaca isinya secara detail saat itu juga. Tangan kanan Lukas bergetar hebat saat ia menerima map dokumen tersebut. Lukas membuka segel penutup map dan menarik keluar beberapa lembar kertas putih bermeterai dari dalam sana. Kedua bola mata Lukas membelalak sangat lebar saat membaca deretan kalimat resmi pada bagian atas dokumen pengadilan tersebut. Kertas bermeterai itu adalah surat gugatan cerai resmi yang sudah didaftarkan ke pengadilan agama oleh kuasa hukum Kezia pada siang hari tadi. Kezia memberikan pernyataan penutup dengan suara yang sangat tegas dan lantang agar didengar secara jelas oleh mereka bertiga. Kezia menyatakan fakta hukum bahwa bangunan rumah beserta seluruh isinya adalah murni hasil pembelian dari uang pribadinya dan terdaftar secara sah atas namanya sendiri. Kezia menegaskan bahwa Lukas beserta keluarganya sudah tidak memiliki hak hukum atau izin lisan sama sekali untuk menginjakkan kaki di atas tanah tersebut.
Kezia memberikan batas waktu maksimal 15 menit kepada mereka untuk segera memindahkan seluruh kardus barang-barang mereka dari area teras luar ke pinggir jalan raya. Kezia memperingatkan secara langsung bahwa ia akan segera memanggil pihak keamanan kompleks perumahan dan pihak kepolisian jika mereka masih bersikeras bertahan di depan gerbang rumahnya. Setelah batas waktu tersebut berakhir, setelah menyampaikan peringatan terakhir yang tidak bisa ditawar, Kezia memutar badannya dan berjalan santai masuk ke dalam rumah. Ia menutup pintu utama kayu jati itu dengan suara bantingan yang tegas, lalu mengunci seluruh slot keamanan pintu dari bagian dalam. Lukas berdiri membeku di pinggir jalan raya sambil memegang erat surat gugatan cerai di tangannya. Ibu Melati dan Sisil duduk lemas di atas tanah trotoar, dikelilingi oleh koper-koper lusuh mereka. Mereka tidak memiliki tempat tujuan untuk pulang, tidak memiliki uang sepeser pun di dalam saku, dan harus segera menghadapi ancaman teror penagihan dari pihak lintah darat yang akan datang menagih utang besar mereka pada keesokan harinya. Kehancuran mutlak telah menyambut kepulangan mereka. Ruang sidang Pengadilan Agama Kota dipenuhi oleh ketegangan yang sangat pekat pada pagi hari itu. Proses persidangan cerai antara Kezia dan Lukas telah memasuki tahap putusan akhir setelah melewati beberapa kali pertemuan mediasi yang selalu berujung pada kegagalan mutlak. Kezia duduk di kursi penggugat dengan postur tubuh yang sangat tegak, rapi, dan memancarkan ketenangan yang luar biasa. Ia mengenakan kemeja berbahan katun berwarna putih bersih dan celana panjang berwarna hitam gelap. Di sisi meja yang berlawanan, pemandangan yang sangat bertolak belakang terlihat dengan jelas. Lukas duduk dengan postur tubuh, membungkuk, dan wajah yang sangat kusam. Lingkaran hitam di bawah mata Lukas terlihat sangat tebal akibat kurang tidur selama berminggu-minggu. Ibu Melati dan Sisil duduk di kursi pengunjung sidang pada barisan paling belakang dengan kepala tertunduk. Pakaian mereka kini hanyalah pakaian murah yang sudah memudar warnanya. Mereka tidak lagi mengenakan perhiasan logam atau memegang tas bermerek. Selama masa tunggu persidangan ini, mereka bertiga hidup dalam pelarian dan ketakutan setiap hari karena terus-menerus diburu oleh kelompok penagih utang dari pihak lintah darat. Bunga pinjaman sebesar 30% dari utang 40 juta itu kini telah membengkak menjadi jumlah yang sangat besar dan mustahil untuk mereka lunasi dengan status tanpa pekerjaan. Hakim ketua mengetuk palu kayu satu kali untuk membuka agenda persidangan mengenai pembagian harta kekayaan dan penetapan status perceraian resmi. Kuasa hukum Lukas langsung berdiri dari kursinya dan mulai membacakan tuntutan balasan dengan suara yang sangat lantang. Pengacara itu menyatakan klaim bahwa Lukas memiliki hak hukum secara penuh atas separuh dari nilai jual rumah besar yang selama ini mereka tempati. Pengacara tersebut juga menuntut pembagian saldo tabungan yang ada di dalam rekening Kezia dengan alasan bahwa uang tersebut dikumpulkan selama masa pernikahan sah mereka. Hal yang paling tidak masuk akal adalah pengacara Lukas memasukkan tagihan utang liburan dari Pulau Sumba sebesar 40 juta rupiah tersebut sebagai daftar pengeluaran darurat keluarga. Lukas menuntut agar Kezia diwajibkan oleh putusan hukum untuk membayar sisa utang beserta seluruh bunga dari lintah darat tersebut karena Kezia dianggap sebagai satu-satunya pihak yang memiliki status pekerjaan tetap. Lukas menatap Kezia dari seberang meja dengan senyum asimetris yang memancarkan kelicikan. Lukas merasa sangat yakin bahwa hukum negara akan berpihak pada posisinya sebagai mantan suami yang memiliki hak untuk menuntut pembagian harta secara merata. Mendengar seluruh tuntutan yang tidak memiliki dasar rasional tersebut, Kezia sama sekali tidak menunjukkan reaksi panik atau mengeluarkan suara kemarahan. Kezia memberikan isyarat anggukan kepala yang sangat pelan kepada pengacara pribadinya. Pengacara Kezia segera berdiri tegak dan menyanggah seluruh argumen dari pihak Lukas dengan cara membeberkan deretan fakta hukum yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Pengacara Kezia menyerahkan bukti sertifikat kepemilikan rumah dan dokumen riwayat perbankan langsung ke atas meja hakim ketua. Dokumen-dokumen resmi itu membuktikan secara sah bahwa rumah fisik dan seluruh aset berharga dibeli menggunakan dana murni dari hasil pekerjaan Kezia yang dikumpulkan jauh sebelum upacara pernikahan terjadi. Semua aset tersebut juga dilindungi secara ketat oleh surat perjanjian pranikah mengenai pemisahan harta kekayaan yang telah ditandatangani oleh Lukas sendiri pada masa lalu di hadapan notaris. Senyum licik di wajah Lukas langsung menghilang seketika saat hakim ketua membacakan validitas dari surat perjanjian pemisahan harta tersebut secara lisan.
Tuntutan Lukas atas pembagian hak milik rumah dan tabungan pribadi Kezia ditolak secara mutlak oleh hakim pada detik itu juga. Namun proses persidangan hari itu belum mencapai puncak penyelesaiannya. Kezia belum selesai memberikan tindakan pembalasan terakhir kepada pria yang selalu merugikannya tersebut. Melalui perantara pengacaranya, Kezia memohon izin kepada majelis hakim untuk menyampaikan sebuah fakta hukum baru yang akan menjadi titik balik terbesar dalam agenda persidangan hari itu. Kezia berdiri secara mandiri dari kursinya dan menyerahkan sebuah tumpukan map tebal berisi ratusan lembar cetakan mutasi rekening bank dan bukti transaksi surat elektronik. Kezia menjelaskan temuannya dengan artikulasi suara yang sangat jelas dan tegas ke arah meja hakim. Selama proses pemblokiran akun keuangan pada beberapa minggu terakhir, Kezia melakukan proses audit mandiri terhadap pembukuan usaha perdagangan sampingannya. Kezia menemukan sebuah fakta tersembunyi bahwa Lukas telah secara diam-diam menggelapkan dana usaha milik Kezia secara rutin selama 2 tahun terakhir masa pernikahan mereka. Lukas terbukti memalsukan tanda tangan Kezia pada beberapa dokumen penarikan dana tunai dan membuat puluhan lembar nota pembelian fiktif dari daftar pemasok barang palsu. Kezia memaparkan rincian angka dengan sangat pasti bahwa total uang tunai yang dicuri oleh Lukas dari rekening usahanya bukan hanya sebesar puluhan juta rupiah, melainkan mencapai total angka ratusan juta rupiah secara akumulatif. Uang hasil penggelapan pidana itulah yang selalu digunakan oleh Lukas untuk mendanai gaya hidup mewah, Ibu Melati dan Sisil setiap bulannya, serta untuk menutupi seluruh kerugian dari proyek bisnis Lukas yang selalu berujung pada kegagalan. Total, Kezia juga memutar sebuah berkas rekaman suara digital yang ia temukan dari perangkat komputer kerja milik Lukas di rumah. Rekaman suara itu berisi percakapan telepon Lukas dengan seorang teman prianya di mana Lukas terdengar tertawa sangat bangga saat menceritakan metode yang ia gunakan untuk memanipulasi laporan keuangan dari istri yang ia sebut bodoh setiap akhir bulan. Suara tawa merendahkan dari rekaman itu bergema di seluruh penjuru ruang sidang pengadilan, menghancurkan sisa-sisa harga diri Lukas secara terang-terangan tanpa ampun. Hakim ketua menatar tajam langsung ke arah mata Lukas setelah memeriksa seluruh tumpukan bukti penggelapan dana tersebut dengan teliti. Wajah Lukas kini berubah menjadi sangat pucat layaknya warna kertas kosong. Seluruh otot tubuhnya bergetar hebat saat ia menyadari bahwa tindakan kejahatan pidana yang ia lakukan secara rahasia di dalam rumah kini telah terbongkar secara utuh di bawah pengawasan mata hukum negara. Kezia menyatakan dengan nada suara yang sangat final bahwa ia menolak secara absolut untuk membayar 1 rupiah pun dari utang tagihan liburan Sumba tersebut. Kezia justru memberikan sebuah ancaman balasan secara hukum resmi. Jika Lukas masih memiliki keberanian untuk menuntut uang atau berani mendatangi tempat tinggalnya lagi, Kezia akan langsung membawa seluruh bukti penggelapan dana ratusan juta ini ke kantor kepolisian tingkat kota pada hari yang sama untuk memenjarakan Lukas atas tuduhan tindak pidana pencurian dalam keluarga dan pemalsuan dokumen perbankan. Mendengar ancaman kurungan penjara yang sangat nyata dan terdukung oleh bukti kuat itu, kuasa hukum Lukas langsung terdiam kaku dan menyarankan kliennya dengan suara pelan untuk menarik seluruh dokumen tuntutan harta saat itu juga. Hakim ketua kembali mengetuk palu sidang kayu ke atas meja sebanyak 3 kali dengan suara benturan yang sangat keras. Putusan akhir persidangan resmi diucapkan secara lisan. Hakim mengabulkan surat gugatan cerai dari pihak Kezia secara penuh dan tanpa syarat. Hakim menetapkan secara hukum bahwa seluruh harta benda, bangunan rumah, dan isi tabungan jatuh secara sah kembali ke tangan Kezia, tanpa ada kewajiban pembagian nilai sedikitpun kepada pihak Lukas. Hakim juga memberikan keputusan tegas bahwa utang lintah darat atas tagihan liburan sebesar 40 juta beserta seluruh akumulasi bunganya adalah tanggung jawab pribadi Lukas secara mutlak, karena uang tunai tersebut dipinjam murni atas nama identitas Lukas sendiri tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari pihak istri. Proses persidangan panjang itu akhirnya ditutup secara resmi dengan kemenangan hukum yang mutlak bagi Kezia. Proses hukum telah selesai dilaksanakan secara adil. Kezia melangkah keluar dari pintu ganda ruang sidang pengadilan dengan langkah kaki yang terasa sangat ringan. Beban pikiran berat yang selama ini mengikat pundaknya secara tidak kasat mata telah terlepas sepenuhnya. Di sisi lain gedung, Lukas berjalan keluar dari ruang sidang dengan langkah kaki yang terseret, diikuti oleh Ibu Melati dan Sisil yang terus menangis
sambil meratapi nasib buruk mereka yang tidak berujung. Saat mereka bertiga tiba di area halaman luar dekat gerbang gedung pengadilan, sebuah pemandangan yang sangat menakutkan ternyata sudah menunggu kehadiran mereka. 4 orang pria bertubuh sangat besar dengan wajah penuh kemarahan berdiri, bersandar pada 2 kendaraan sepeda motor tepat di luar pagar besi pengadilan. Pria-pria berwajah keras itu adalah kelompok penagih utang bayaran dari pihak lintah darat di Sumba yang secara khusus ditugaskan untuk mengejar target mereka ke kota ini. Mereka datang untuk menagih paksa sisa pembayaran utang yang kini jumlahnya sudah berlipat ganda secara tidak wajar. Lukas langsung ditahan paksa oleh 2 pria bertubuh besar tersebut saat ia baru selangkah melewati batas gerbang pengadilan. Ibu Melati dan Sisil berteriak ketakutan saat pakaian murah mereka ditarik secara kasar, saat mereka dimintai pertanggungjawaban uang secara paksa di jalanan umum. Mereka bertiga kini benar-benar terjebak secara permanen di dalam lubang penderitaan yang mereka rancang dan mereka gali sendiri melalui kesombongan dan kelicikan mereka di masa lalu. Mereka tidak lagi memiliki rumah mewah untuk dijadikan tempat berlindung gratis, tidak memiliki kemampuan finansial untuk membeli makanan harian yang layak, dan diwajibkan untuk hidup berdampingan dengan teror ancaman fisik penagihan utang setiap harinya. Dari jarak pandang yang sangat aman di tempat parkir kendaraan, Kezia melihat kejadian penagihan paksa tersebut sejenak melalui kaca jendela mobil pribadinya yang berwarna gelap. Kezia sama sekali tidak merasakan bentuk penyesalan atau rasa kasihan sedikit pun melihat pemandangan tersebut. Kezia menyalakan mesin mobilnya yang bersuara halus dan menginjak pedal gas secara perlahan. Kendaraan roda 4 itu bergerak maju secara pasti meninggalkan area gedung pengadilan yang berdebu menuju jalan raya utama yang terlihat sangat terang benderang oleh paparan sinar matahari siang. Kezia memandang lurus ke arah jalan raya melalui kaca depan mobilnya dengan senyum tipis di wajahnya. Hukuman yang tuntas, rasional, dan paling sepadan telah dijatuhkan secara penuh kepada pihak yang paling pantas menerimanya. Kezia kini memegang kendali atas kemudi kehidupannya sendiri. Ia telah sangat siap untuk melangkah maju, menapaki babak baru kehidupannya yang bebas dari manipulasi, tenang, dan dipenuhi oleh kesuksesan mutlak yang ia bangun menggunakan kerja kerasnya sendiri. Ya,